Penonton cerdas Al-Murid, Indonesia sedang dihebohkan dengan ketimpangan hukum. Hal ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan sebab ada banyak persekusi yang dilakukan khususnya terhadap umat Kristen. Mulai dari penutupan gereja, pelarangan orang beribadah, sampai penangkapan para tokoh-tokoh pembela iman Kristen. Sedangkan seperti kita ketahui ada banyak polemikus muslim yang sibuk menyesatkan bahkan membelokkan kitab suci dan kebenaran iman Kristen. Sebut saja Ustadz Kainama atau biasa disapa Bangkai dan kelompoknya. Sebagai orang Kristen jangan mau menempatkan diri sebagai korban ketidakadilan. Kebenaran iman Kristen telah menjadi topik yang sangat menarik untuk diperhatikan. Khususnya kasus penangkapan tokoh-tokoh Kristen yang sedang marak terjadi. Oleh karena kejadian ini, Ibu Sofiatul buka bicara dan tegaskan perihal apologetika di Indonesia, bahkan di akhir Ibu Sofiatul bukakan fakta sebuah fenomena orang Timur Tengah. Apa yang sedang terjadi, dan apa saja hal-hal lain yang dibicarakan Ibu Sofiatul dan para apologet Kristen. Ayo kita simak sampai selesai. Coba berikan tanggapan Anda. Oke, langsung saja mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, nah kita mau melihat dulu menyoroti pentingnya apologetics di Indonesia dan pengaruhnya sehingga gerakan apologet yang sebenarnya satu gelombang yang baru yang Tuhan berikan ke gerakan atas Indonesia, ya kalau dulu berupa pendeta-pendeta besar ya manggil untuk KKR kesembuhan ya, kemudian ada banyak orang-orang mujizat dan kesembuhan dan sebagainya, tetapi ini ada satu gelombang baru, satu visi baru yang Tuhan berikan pada waktu sekitar visi ini diberikan Tuhan 4 tahun yang lalu ya, tahun kira-kira awal-awal 2019 ya, visi itu diberikan Tuhan. Bagaimana ideologi Islam ini akan mulai pelan-pelan hancur atas Indonesia, teman-teman. Ya, karena itu mereka sangat-sangat ketakutan dengan apa yang apologet sampaikan karena kita menjawab tuduhan-tuduhan. Jadi kalau kita melihat Muslim dengan semua polemikusnya, Menachem Ali, Donditan, ya mereka melakukan pemualafan, ya mereka mempunyai mualaf center dan mereka memelintir data-data Alkitab. Jadi ayat-ayat Alkitab mereka tafsirkan sembarangan, ya terutama kalau menyangkut nabinya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita memulai acara hari ini. Saya hanya punya waktu sekitar mungkin 1 jam ya, nggak sampai ya kita nanti lihat lah ya 1 jam sampai 1,5 jam ya. Setelah itu saya harus pergi. Bapak, kami bersyukur untuk channel Al-Hayat Murtadin Center. Kami tahu visimu nyata atas Indonesia dan kegerakan baru, gelombang baru yang mulai timbul yang akan menyapu bersih ideologi Islam atas Indonesia. Kami percaya Bapak, visimu bertahun-tahun lalu bahwa Indonesia akan dimenangkan dan bahwa dari Sabang sampai Merauke akan mendengar suara Injilmu. Kami percaya Tuhan melalui media sosial ini tidak lagi terbendung penginjilan-Mu. Tidak lagi kami harus bertatap muka menginjili mereka satu persatu sampai ke pelosok pedalaman. Tapi melalui internet ini Engkau membukakan begitu banyak hal. Biarlah anak-anak-Mu yang setia kepadamu, mereka terus bertambah-tambah imannya. Mereka mengenal Engkau, siapa anak Allah itu. Mereka mengenal Allah yang ada di dalam Alkitab, Allah yang benar. Dan hamba-Mu terus berdoa ya Tuhan melalui channel Al-Hayat Murtadin Center ini, supaya mereka juga dibukakan matanya tentang apa itu ajaran Islam dan siapa itu Muhammad. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang Midian ini, kaum Bani Kedar dan Nebayot. Biarlah mata mereka dibukakan dan selubung yang menutupi mata mereka dari Injil kebenaran itu Kau robekkan ya Tuhan. Biarlah mereka melihat kebenaran Injil-Mu, bukan Injil yang palsu yang ada di brainwashkan di dalam otak mereka sejak dari kecil. Kami berdoa Tuhan, selubung yang membutakan orang-orang Muslim ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Semua yang telah di brainwashkan ke dalam otak mereka dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa suara Injil-Mu sampai ke seluruh Indonesia. Dan kami berdoa semoga revival-Mu Tuhan atas Indonesia ini terjadi. Sama seperti yang telah Engkau lihatkan kepada hamba-Mu bertahun-tahun yang lalu. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, revival gelombang-Mu, bermunculan para apologet muda yang menjadi pembela iman Kristen, yang bisa menjelaskan Alkitab, yang bisa menjelaskan iman kami dengan baik dan menjawab Muslim. Kami berdoa Tuhan, kegerakan ini mulai menyebar, kegerakan apologet di Pakistan, di India, di Timur Tengah, termasuk di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Kami patahkan segala kuk belenggu kuasa yang telah melingkupi Indonesia berpuluh-puluh abad, bertahun-tahun dalam cengkraman Islam. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Injil-Mu yang sejati dan kebenaran-Mu akan masuk dan didengar atas seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami sampaikan, kami naikkan semua doa kami ini di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Waduh. Amin. Buka mata tiba-tiba ada elu nih. Aduh, lu janji bahas-bahas si batu hitam itu nggak jadi-jadi. Tapi kita topiknya sekarang Pak Yusuf dulu nih, sang penggugat. Boleh ya?
Biasa boleh dong. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi pandang kamu sendiri, kita sebagai apologet ya, dan kita kan punya satu tim yang luar biasa ya, dan kamu sudah kenal saya juga cukup lama. Penangkapan Pak Yusuf ini seperti apa menurut kamu? Apakah ini sudah direncanakan oleh Kadrun? Kemudian siapa di balik penangkapan ini? Kita punya nih surat penangkapannya dan juga rencana mereka. Menurut kamu seperti apa dulu nih? Aku mau lihat pandangan dari sang penggugat. Itu mah sebenarnya cara lama, kaset kusut diputer-puter lagi, ya. Jadi penangkapannya si Pak Yusuf itu kan istilahnya cuma untuk membuat sebuah shock terapi, ya, untuk para apologet Kristen, ya. Jadi kalau sekaligus juga ini shock terapi untuk pendeta. Jadi kalau Anda pendeta di sana yang YouTube ini, jangan kira Anda cuma mengabarkan Injil Anda bebas dari kasus seperti ini. Enggak. Ya. Kenapa? Karena di saat Anda memberitakan Injil, yang dengar Muslim, dia rekam, dia bilang kamu sedang membuat berita bohong. Itu loh. Kamu sedang membuat berita bohong bagi mereka. Ya, kamu bisa dilaporkan. Kayak Philips Manfoya itu udah pasti bisa. Jadi kalau mereka berdakwah mengatakan Yesus kawin, Yesus punya anak namanya Yustus, kemudian di dalam kitab Injil ini Kemenak ya. Jadi kamu tahu ya sang penggugat, ternyata apa yang kita lakukan ini sangat-sangat berpengaruh. Ya, dan saya tahu petinggi-petinggi NU ya, Nahdlatul Ulama termasuk dari MUI dan Bareskrim, mereka melihat video-video saya. Ya, karena ketika kita melakukan protes terhadap kemenak.co.id, sekarang Qur'annya nggak bisa diakses nih. Waktu itu saya mengungkapkan, waktu saya debat dengan Wifi Najat, kemudian saya ulang lagi bahwa Kemenak, Kementerian Departemen Agama telah menistakan agama Kristen, dan saya ungkapkan bukti-buktinya mereka mengganti Alkitab kita, misalnya Parakletos, mereka mengatakan, oh itu Periklitus. Dan ini dilakukan oleh Departemen Agama, di belakangnya adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan mereka telah melakukan penistaan ya terhadap Alkitab orang lain ini. Jadi mereka ikut-ikut di dalam Alkitab kita. Jadi mereka lucu, mengambil penafsiran Quran dari Alkitab kita. Dan hasilnya, kamu tahu nggak sang penggugat? Sekarang Quran kemenak.go.id nggak bisa diakses. Ya, jadi Anda jangan main-main. Apa yang kita lakukan itu berdampak besar atas Indonesia. Sekarang ini baru-baru ini nih, beberapa hari ini Hatun Tash kemudian Adam Seeker dari Pakistan, karena mereka tidak di Pakistan ya, mereka bebas-bebas aja ya, mereka di Amerika dan di Inggris ya. Mereka ini tahu nggak, syekh-syekh Muslim di Pakistan sang penggugat sedang menangis. Jadi mereka punya rekamannya di TV, mereka menangis karena terlalu banyak pemurtatan. Akibat apa? Akibat nonton YouTube. Iya, betul. Akibat nonton YouTube, ya, antara lain Christian Prince. Kemudian dari Christian Prince yang satu ini bermunculanlah Adam Seeker. Sekarang bukan hanya Adam Seeker. Jadi beberapa saya lihat YouTuber Kristen Pakistan yang murtad dari Islam mulai membuka ajaran Islam. Nah, inilah mulai menggoncangkan Pakistan sehingga video-video daripada Christian Prince itu di-ban di Pakistan, teman-teman. Karena pengaruhnya sangat besar. Jadi Anda jangan meremehkan gelombang baru, yaitu apologetika yang akan melanda seluruh, baik itu ada di Britain, di Inggris, kita punya teman-teman di sana, di Jerman, termasuk di Amerika sendiri. Gerakan apologetika ini sangat-sangat luar biasa dampaknya. Sehingga Bareskrim, kenapa Bareskrim bekerja sama dengan MUI? Ya, mereka mempunyai dana yang cukup besar, terutama waktu penangkapan Pak Muhammad Kc, mereka mengeluarkan dana miliaran, ya. Mereka mengeluarkan dana miliaran hanya untuk menangkap Pak Muhammad Kc. Kemudian mereka menangkap juga si anak Batak, Rudi Simamora. Mereka menutup channelnya Kanuru. Kenapa mereka menutup channelnya Kanuru ditutup, teman-teman? Ya, karena pengaruhnya begitu besar. Nah, sekarang kemudian ada Pak GP, kemudian ada juga Pak Yusuf Manubulu. Kenapa mereka mentargetkan apologet Kristen? Karena dampak dan pengaruh kita sangat luar biasa atas Indonesia. Kalau Anda tahu data pemurtatan yang terjadi hanya dari nonton YouTube kami, itu luar biasa. Dan saya tidak bisa buka itu di sini. Ya, nah, oke, silakan Samugat. Jangankan si Christian Prince ya, David Wood, ya, Hatun Tash, kemudian Adam Seeker, itu semua diblok di Pakistan. Ya. Yep. Dan Pakistan sudah mengeluarkan undang-undang untuk menghukum orang yang murtad. Udah keluar apostasy law, udah keluar dia. Wow. Ya. Nah, saya tidak akan heran kalau Indonesia akan seperti itu juga. Jadi orang Islam yang murtad dari Islam akan kena hukuman itu. Saya tidak akan heran karena Pakistan begitu, ya. Jadi negara Indonesia ini cuma ada negara republik sebagai kedok. Aslinya khilafah ini. Ya. Mulai dari pejabat yang cukup tinggi sampai ke bawah, sampai ke kantong-kantong polisi pun kadrun semua banyak di situ. Saya sih nggak heran kalau akan ada hukum itu. Benar, itu pasti akan terjadi. Tinggal nunggu waktu aja. Ya. Terus itu siapa? Si Pak YM itu. Itu kan ditangkap gara-gara kesaksian siapa itu pendeta Aman itu ya. Ya kan? Ada orang pendeta yang namanya Aman yang memberikan kesaksian Ustadz Jawa Barat. Lu percaya nggak sama gue?
kalau gue bilang tuh pendeta Aman itu bakal bonyok di penjara. Gue percaya sih kalau gue bilang. Pasti bonyok. Dipaksa ngaku dia murtadin bohong. Lu lihat. Iya, karena mereka menggunakan kekerasan dan data yang luar biasa ya, teman-teman. Mereka menggunakan kekerasan, kemudian menggunakan dana yang luar biasa. Jadi kalau murtadin itu, Anda perlu tahu konsep di dalam Islam bahwa darah orang yang murtad itu halal. Kamu punya hadisnya nggak ini? Coba kita lihat hadisnya ya. Ini konsep Islam. Ini Anda perlu tahu ya bahwa orang yang mengganti agamanya. Ya, ini ya, coba ya, saya bukakan dulu ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih. Saya ambil dari pengacaranya dulu nih, dari Pak Yusuf Manubulu, kenapa dia ditangkap. Oke? Saya ambil dari tempatnya Paul Zhang, pernyataan dari Sandi Situngkir ya, pengacaranya, untuk kita ngelihat kenapa sih terus dagingnya di dalam itu masih juicy, masih. Nah, ini ya, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Ya kan? Suaranya bisa kedengeran? Kalau mau bunuh kita sudah tahu siapa yang bunuh saya, ya kan? Bunuh saya jadi Pak. Menangkap ya Pak Topik. Ternyata ada banyak informasi. Kita lihat dulu supaya informasinya itu nggak apa namanya simpang siur ya. Halo Pak Paul. Ya, ini Sandi Situngkir, kita lihat dulu ya pernyataannya. Jadi gini, Master Paul, biar cepet ya, saya langsung ngomong aja. Sepertinya dia itu bukan gubernur sekarang. Memang dia wakil gubernur ketika Tuan Guru siapa tuh yang jadi Nasdem? Tuan Guru bajingan itu ya? Ya, Tuan Guru itu dia wakilnya, tapi sudah tidak menjabat sepertinya. Lalu dia sepertinya MUI, Pak. Sepertinya dia itu pengurus MUI di daerah mungkin Jawa Barat ya. Mungkin bukan di provinsi ya, daerah sebentar. Ini supaya jangan supaya kita jangan dituduh hoax. Masalah jabatan dia kayaknya Bang Sendi nanti biar jelasin itu. Karena kita ternyata ada banyak informasi-informasi yang simpang siur. Akhirnya sekarang ini udah kepegang semua sama ini ya, sama Pak Herbert dan Pak Sendi ini sudah kepegang semua. Jadi kita supaya jangan ini ya. Atau kita masuk dulu ya. Pak Jamanta tetap saya nyalakan mikrofonnya, nggak usah dimatiin. Langsung ke Pak Sendi aja nih supaya informasi kita jangan kemana-mana. Lalu kita mau dari lawyernya ini apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi biar mereka jadi komandannya. Kita mau ngapain nih selain kita kumpulin donasi, kita mau ngapain lagi gitu loh. Ya Bang Sendi silakan. Ya, shalom untuk semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku. Yang pertama, saya sampaikan dulu sedikit ya kronologis ya, supaya ada yang terklarifikasi. Yang pertama pelapor ya. Di awal kita berpikir itu bahwa pelapornya itu adalah Haji Munir itu. Kita awalnya berpikir itu adalah ex-wakil gubernur NTB. Tapi setelah kita klarifikasi, ternyata yang bersangkutan adalah Ketua Majelis Ulama Bandung Barat. Ya, itu yang pertama. Sedikit saya buat kronologi supaya satu pemahaman, satu informasi ya. 3 hari lalu, pada pagi-pagi hari itu, kurang lebih jam 9, jam 10 itu, Pak Yusuf Manubulu itu ada telepon saya menyampaikan informasi rumahnya itu didatangi oleh polisi. Ya. Mengakunya dari Polda Jawa Barat. Kemudian karena kebingungan, dipertanyakan dalam rangka apa, karena dia tidak pernah menerima surat panggilan, tidak pernah mengetahui ada laporan polisi, ya. Kemudian di siang hari baru kita dapat informasi itu terkait dengan adanya surat penangkapan dari Polda Jawa Barat. Proses perkaranya seperti apa, kita sama sekali tidak tahu. Kita tidak tahu apakah siapa pelapornya, gitu ya, dalam rangka apa. Kemudian waktu itu teman-teman Polda Jawa Barat itu memaksakan hari Selasa itu harus ikut ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita coba negosiasikan, janganlah, karena kan kita perlu kejelasan, kita perlu keamanan bagi Pak Yusuf Manubulu. Dari negosiasi yang dilakukan oleh tim pengacara itu, kemudian disepakati, oke, tidak akan ditangkap di tempat, tapi hari Rabu bersama-sama ke Polda Jawa Barat. Sehingga kemarin itu surat penangkapannya tidak dilakukan, tapi kita bersama-sama dengan diiringi oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk bersama-sama datang ke Polda Jawa Barat. Tepatnya itu di Subdit Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Ya. Kemudian sesampainya di sana tentu kita minta klarifikasi sebenarnya tindak pidana apa yang dituduhkan kepada Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Dari penjelasan yang diberikan oleh penyidik maupun kepala tim
Subnit 4 Cyber Polda Jawa Barat itu disampaikan bahwa ada semacam kegaduhan yang terjadi di Bandung Barat. Ya. Oleh karena itu kemudian Majelis Ulama melalui ketuanya Pak Haji Munir itu membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita sampaikan, ini laporan tanggal 7. Ya. Kalau kita lihat di dokumen surat penangkapan itu, tanggal 7 laporan polisi, tanggal 9 penetapan tersangka, tanggal 10 itu sudah surat penangkapan. Kita sampaikan pemahaman-pemahaman undang-undang yang diatur dalam KUHP. Oke, coba sampai di sini dulu. Jadi ternyata sang penggugat dan teman-teman semua, Pak Yusuf Mandubulu ini penangkapannya sangat cepat sekali, bahkan tidak ada surat panggilan tadi kita lihat. Ya, coba perhatikan ini. Kenapa? Karena MUI di belakangnya dan dana, ada uang yang menggerakkan polisi untuk menangkap. Ya, karena saya ingat sekali ada seorang yang namanya si Bobson, ya, yang sebenarnya Muslim, yang ngaku-ngaku katanya masih orang Muslim, tapi sebenarnya si Bobson ini orang Muslim yang bekerja sama dengan Muslim-Muslim. Kamu ingat nggak sama penggugat yang ngaku-ngaku pengacara nih, tapi kere? Dia melaporkan 4 nama waktu itu, ya kan? Dia melaporkan Edis TV, melaporkan Pak Yusuf, melaporkan Saifuddin Ibrahim, satu lagi saya lupa tuh siapa namanya. Ya, si Bobson. Ditunjukin tuh, saya sudah ke Barreskrim melakukan pelaporan, tetapi kenapa tidak bergerak? Nggak ada duitnya. Ya, dia ke Jakarta aja susah, teman-teman. Dibayarin sama Uclim, ya. Ingat ya laporan si Bobson itu dulu. Nah, itu 4 nama sudah masuk. Iya, tetapi tidak ada pergerakan. Kenapa? Nggak ada duit, teman-teman. Ya, sama seperti pada kasusnya Pak MKC, itu ada uang di belakangnya, mereka mengeluarkan 3 miliar MUI ya untuk menangkap Pak Muhammad KC. Nah, jadi yang target sasaran kita adalah kepalanya, yaitu apa? Islam Indonesia. Target kita adalah Islam Indonesia. Dan melalui internet ini kita tidak terbendung lagi. Ya, bahkan sekarang ini bermunculan para apologet muda, apologet baru. Ya. Nah, ini luar biasa. Terus dalam kasus Pak Yusuf Mandubulu, kalau kita lihat channelnya hampir hanya kesaksian-kesaksian ya, sambugat kesaksian-kesaksian para murtadin dan sebagainya. Tadi kita lihat. Iya, betul. Tanggal 7 dilaporkan, tanggal 9 ditetapkan tersangka, tanggal 10 ada surat penangkapan. Wow, kalau ada duit semuanya cepat, teman-teman. Makin besar duitnya dari Majelis Ulama Indonesia, semakin cepat pergerakannya. Begitu juga dalam kasus Pak Muhammad KC, Anda lihat waktu itu, dari Jakarta itu Barreskrim bisa langsung ke Bali. Ya, kalau nggak ada duit, teman-teman, mereka nggak akan bergerak polisi Indonesia. Ya, semuanya butuh duit. Ya, semuanya pakai duit. Ya, baik di kepolisian, baik di kejaksaan, di pengadilan, semuanya duit kalau Anda tahu. Ya, jadi pemerintah Indonesia adalah pemerintah terkorup. Ya. Nah, lucunya di dalam kasus Pak Muhammad KC, Anda lihat, Pak Muhammad KC itu ditempatkan di pusat kepolisian, Barreskrim itu pusat polisi loh, teman-teman. Ya. Anda tahu CCTV itu ada di mana-mana. Ya, kalau Anda pernah ke Badan Intelijen, saya pernah ke kantor intelijen, ya, ke kantor intelijen kepolisian, itu masuknya sangat ketat. Seperti Anda mau bikin visa itu masuknya ketat banget. Semua diperiksa CCTV di mana-mana. Dalam kasus Pak KC bisa dia dipukulin, ya, bahkan dikasih makan tai dan sebagainya oleh siapa tuh namanya tuh, saya sampai lupa. Bonaparte Tai itu, ya, tanpa ketahuan, bayangin. Dan itu di kantor pusat kepolisian Indonesia, teman-teman. Itu bukan di kalau Anda cuma bikin SIM atau bikin KTP, ngerti ya? Lapor, Pak, KTP saya hilang, bukan. Itu di kantor pusat kepolisian Indonesia, Barreskrim. Dan Anda lihat betapa korupnya sistem polisi kita. Di dalam kantor pusat kepolisian yang dijaga begitu ketat, ya, itu ternyata terjadi penganiayaan, terjadi ketidakadilan, ya. Dan untuk beli sel sendiri itu butuh dana, teman-teman. Itu ada dana yang dikeluarkan, ya, ada dana yang dikeluarkan. Jadi luar biasa. Kalau saya melihat, wah, Indonesia ternyata korupsinya luar biasa, teman-teman. Ya, korupsinya luar biasa. Nah, itulah Islam yang mengaku negara Indonesia. Nah, kalau kita melihat ini nggak heran, kenapa? Karena mereka mencoba memasukkan paham khilafah ini di pesantren-pesantren. Anda lihat Barreskrim Densus 88, itu dia pada waktu video saya mungkin setahun 2 tahun lalu ya, Densus 88 itu mengindikasi bahwa sekitar lebih dari 100 pesantren di Indonesia itu termasuki oleh ideologi khilafah. Bahkan kalau mereka melakukan surveinya dilakukan di sekolah menengah atas, ya, sekelas SMA, kalau sekarang kelas berapa tuh saya nggak tahu ya. Itu dilakukan bahwa sekitar hampir 30-40% mereka setuju Pancasilanya diganti dengan paham khilafah. Inilah yang kita bendung, teman-teman. Kalau Indonesia menjadi khilafah, maka akan bubar. Tetapi jangan salah, teman-teman. Sekalipun mereka tidak menang, ya, secara de jure, maksudnya mereka tidak menang, mereka bisa menggantikan Pancasila,
ya, menjadi paham khilafah, tetapi ideologi khilafah itu sudah masuk. Mereka sudah masuk ke kepolisian. Ya, Anda tahu ada polisi cinta sunnah dan sebagainya. Berapa persen? Perkiraan 3% dari pihak kepolisian itu sudah memakai paham khilafah. Ini Anda perlu ngerti. Ya, di kejaksaan, di kehakiman, mereka menempatkan orang-orang bercelana cingkrang ini di tempat-tempat yang cukup strategis. Ya, jadi mereka mencoba merangkul dan mengislamkan kantong-kantong Kristen. Mereka mengislamkan kantong-kantong Kristen ini didukung oleh data dari pemerintah. Jadi pemerintah memetakan mana saja ya daerah-daerah misalnya NTT, Papua yang menjadi kantong-kantong Kristen, Sulawesi, Manado terutama yang menjadi kantong-kantong Kristen, dan mereka menempatkan orang-orang ke sana dan dibiayai cukup besar, teman-teman. Ya, cukup besar. Nah, ini Anda harus sangat hati-hati. Nias dan sebagainya yang merupakan kantong-kantong Kristen dan juga di beberapa daerah Sumatera Barat, ya, Medan dan seterusnya, mereka saat ini sudah merajalela, teman-teman. Ya, dan kalau saya boleh cerita segala macam yang saya ungkapkan ini, waduh, itu kejamnya mereka luar biasa sekali. Ya, ada hal-hal yang saya tidak bisa ungkapkan itu sekarang. Nanti ketika tiba waktunya kita akan mengungkap keburukan ajaran khilafah ini. Ya. Nah, jadi dalam kasus Pak Yusuf ini sama sekali nggak ada surat panggilan, tiba-tiba ditangkap. Menurut kamu bagaimana ini sang penggugat? Tiba-tiba 43 polisi, ini saya punya surat penangkapannya nih. Gat. Ya, menurut kamu gimana, Gat? Nggak keluar suaranya nih. Tempat saya apa tempat kamu yang suaranya nggak kedengeran ya? Gat? Suara kamu nggak kedengeran nih sama Gugat. Halo? Di mute. Gat? Suaranya nggak kedengeran. Oke, kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Sambil sama Gugat ini nggak tahu nih mungkin ketiduran apa gimana. Kapan dilakukan surat perintah penyelidikan? Kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status dalam tahapan penyidikan? Ya, itu kita sampaikan. Tapi itu pemahaman kami sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian mereka penjelasannya tidak begitu bagus, tapi kita sampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan, meskipun itu bukan harga mati gitu ya, ada tahapan-tahapan pemanggilan calon tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada calon tersangka. Untuk menentukan calon tersangka itu ada tahapan pemeriksaan, undangan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi di tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu kan tidak terjadi, ya. Kemudian di cybercrime itu dilakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan itu kita baru mengetahui seluruhnya bahwa actus rea, perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manunggul terkait dengan kehadiran saudara Aman Suherman, seorang masyarakat Jawa Barat yang memberikan kesaksian di YouTube-nya Pak Yusuf Manunggul beberapa bulan yang lalu. Ya, dari situ kita baru mengetahui bahwa di dalam kesaksiannya si Pak saudara Aman Suherman itu menyatakan dirinya pernah juara 2 MTQ Jawa Barat, gitu ya. Pernah jadi ustadz. Kemudian dalam kesaksiannya dia membaca bahwa Isa itu ditinggikan di dalam kitabnya terdahulu dia sebagai agama yang terdahulu yang dimiliki oleh Pak Aman Suherman. Nah, kemudian kita konfirmasi apa yang salah, ya. Apa yang salah terkait dengan pengakuan dia dia sebagai juara MTQ atau pengakuan dia sebagai ustadz, ya. Kemudian menurut polisi Aman Suherman itu salah membaca ayat. Kemudian kita sampaikan kalau Aman Suherman yang salah, kenapa yang ditarik juga Pak Pendeta Yusuf Manunggul? Karena ketentuan pasal 28 itu disebut di situ dengan sengaja. Informasi yang kami dapat dari Pak Yusuf Manunggul itu bahwa sebelum melakukan wawancara kepada saudara Aman Suherman itu, Pak Yusuf Manunggul sudah berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan disampaikan oleh Aman Suherman itu adalah betul. Salah satu kesaksian dari Pak Yusuf Manunggul ketika akan diwawancarai oleh Pak Yusuf Manunggul, saudara Aman Suherman itu dalam keadaan nangis, ya, menyatakan keyakinannya. Itulah salah satu motivasi dari Pak Yusuf Manunggul untuk melakukan wawancara kepada Aman Suherman. Kemudian dalil yang dipakai oleh
oleh Pak Yusuf Manugulu itu, saya menurut keimanan saya, siapapun yang bersaksi terkait dengan keimanan saya terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya percaya saja itu. Karena saya tidak bisa menghalangi Pak Aman Suherman itu untuk menyatakan keyakinannya. Jadi kira-kira itu yang dipersangkakan. Kemudian pasal yang dipersangkakan ke Pak Yusuf Manugulu itu mentransmisikan, mendistribusikan kabar bohong, gitu ya. Kemudian kita perdebatkan, apakah pengakuan Aman Suherman itu dia sebagai seorang juara MTQ? Di situ ada perbuatan jahat, gitu. Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai juara MTQ, gitu ya, di Jawa Barat? Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai pernah menjadi ustadz, gitu ya? Nah, itu kemudian perdebatan-perdebatan di ruang diskusi dengan para teman-teman itu, para penyidik dan pimpinan unit 4 Krimsus itu. Kemudian tahapan berikutnya memang kita ya dalam tahapan pemeriksaan ini memang kita diperlakukan cukup baik ya sama teman-teman Krimsus Polda Jabar itu. Ya. Pak Yusuf Manugulu juga diperlakukan dengan baik. Ya. Kebutuhan-kebutuhannya tim pengacara, ruangan untuk diskusi, diberikan waktu untuk diskusi kepada Pak Yusuf Manugulu dengan tim pengacara itu. Kemudian perkembangan hari ini tadi kami meninggalkan Polda Jabar itu setelah kami dan Pak Yusuf Manugulu menandatangani surat penahanan. Kemudian tadi pagi sekitar jam 11 atau sekitar jam 12 kami memang melakukan diskusi dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar. Yang kami sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa ada ketidakadilan terkait penanganan perkara di Indonesia. Sehingga itu juga sebuah perasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terkait haknya dan kedudukannya sebagai warga negara. Dan kami sampaikan juga ke Pak Dirut tadi bahwa ini adalah masalah kita semua. Karena ini masalah kita semua, ayo kita berbaik-baikan. Kemudian kami tawarkan, kalau memang itu dianggap salah demi kebaikan semua bangsa ini, Pak Yusuf Manugulu meskipun dalam posisi melaksanakan keimanannya, dia demi kebaikan bersama bersedia kok berbaik-baikan terkait dengan penerapan restoratif justice. Boleh tidak di bulan puasa yang penuh berkah ini kita undang pelapornya, kita undang Pak Aman Suherman, kita undang Pak Yusuf Manugulu, lalu bersalaman menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kedamaian itu jauh lebih penting daripada saling lapor-melapor. Jadi posisi tadi sudah di tahap penahanan. Yang ketiga tadi kami minta ke Pak Dir, kami meminta apa yang dialami oleh Muhammad Aceh jangan sampai terulang gitu. Ya. Kemudian Pak Dir Krimsus Polda Jawa Barat itu memberikan jaminan kepada kami bahwa akan dilakukan pengawasan kepada ruang tahanan Pak Yusuf Manugulu. Oke, shalom Pak Sondia, selamat bergabung bersama gugat. Gini. Ya, silakan. Gue lucu kalau dengerin Polda Jawa Barat ngaku, kami akan memberikan keamanan segala macam. Lah yang di markas besar polisi aja bisa dikasih kotoran tai. Yang di Barreskrim aja dipukulin ya kan? Nah, sebenarnya kemarin itu gini Bu, waktu kejadian itu saya sudah kasih saran. Kenapa? Karena polisi Jawa Barat ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang, harusnya tim pengacara itu ya menghadap ke kode etik kepolisian di Mabes Polri, ya Propam. Kenapa? Karena ini jelas sudah penyalahgunaan wewenang, melaksanakan prosedur yang salah. Tidak ada panggilan pertama, panggilan kedua nggak ada, langsung ditangkap. Maunya ditangkap di bawah kan? Itu harusnya pengacara udah langsung gerak. Saya jadi bertanya, kenapa pengacara nggak langsung gerak? Itu pertanyaan saya. Ya, jadi saya belum dapat infonya. Kenapa mereka nggak bergerak? Apakah mereka mau mencoba baik-baik dulu sama Polda atau gimana? Atau jangan-jangan gue jadi curiga, jangan-jangan ini malah ikut-ikutan terindikasi makadrun. Ya, gue malah gitu aja. Terus lagi ngomong gue orangnya curigaan. Ya, nah kalau kayak begitu, kalau pengacaranya lola kayak begini, orang lola kalau gue bilang. Kenapa? Karena udah jelas itu penyalahgunaan wewenang, pelanggaran terhadap prosedur kepolisian, langsung ke Propam. Ya. Harusnya Propamnya juga kadrun. Enggak juga Bu, kita paling enggak mencoba dulu untuk maju ke situ, ya kan? Kalau tahapan itu enggak ada dan tidak ada surat jawaban dari Propam atau kode etik kepolisian, baru lu bisa ngomong begitu, kadrun juga gitu loh, ya. Iya, oke. Gitu.
Cuman ya memang kita melihat ini sangat cepat sekali ya. Oke, coba kita lihat dulu pendapat dari Pak Sonhia. Ngikuti nggak Pak dengan kasus Pak Yusuf ini? Silakan Pak Sonhia. Duh, hilang. Iya, di sini ada Bu Kinar. Bu Kinar mau memberikan pendapat dulu, Bu. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain, saya sudah kasih link untuk StreamYard-nya di sana. Kalau Anda mau masuk, ya silakan. Anda mau memberikan pendapat. Menurut Bu Kinar, gimana pendapat Bu Kinar tentang penangkapan dari Pak Yusuf Manubulu ini? Ya, yang menurut saya ini ketidakadilan di negeri kita ya. Karena yang sebelah kalau berbicara tentang keimanan Kristen seperti itu ya, malah justru menghujat dan memberikan kata-kata yang buruk gitu. Kemudian untuk Pak Yusuf Manubulu, ya ini menurut saya juga jebakan ya, mungkin dia sudah lama diincar gitu ya, karena melalui Pak Yusuf Manubulu banyak sekali orang yang dibukakan matanya untuk bisa mengenal Kristus, dan ini mungkin menjadi ancaman bagi mereka, mengancam banyak orang sebelah yang akhirnya menemukan kebenaran di dalam Kristus. Mungkin ini menjadi ancaman bagi mereka, sehingga apa yang Pak Manubulu ini menjadi ancaman bagi mereka juga. Iya, ya, betul. Iya, karena data pemurtatan memang cukup besar ya. Kalau Anda lihat ya, ini baru di Indonesia teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya sudah mendapatkan bocoran intel dalam ya, nama-nama yang ditarget ya oleh MUI untuk ditangkap. Ya, kita sudah mendapatkan bocorannya. Kita cautious, tapi kita nggak perlu terlalu ini ya. Kita akan mengatur strategi-strategi. Tetapi yang pasti teman-teman, saya kasih tahu kepada Anda semua, Tuhan tetap beserta dengan kita karena kita mempunyai satu visi yang besar. Kenapa mereka begitu takut ya akan apologet ini? Karena memang apologet ini sangat berpengaruh teman-teman. Ya, sangat berpengaruh di dunia per-YouTubean ya, dan per-TikTokan terutama. Nah, sebenarnya saya mau kasih satu video dari Pakistan ya, bagaimana Sheikh Pakistan ini menangis di TV karena pemurtatannya luar biasa. Jadi kenapa apologet Kristen itu ditarget? Karena data pemurtatan yang masuk ke Bareskrim itu luar biasa teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang Prabu Kinar, ini ada Pak I Love Jesus dan Pak Doli Partulus. Saya kasih Anda kesempatan dulu. Menurut Pak I Love Jesus mau menyampaikan sesuatu, Pak, sebelum kita share sesuatu ini dari Pakistan. Silakan. Halo, Pak I Love Jesus, silakan. Pak I Love Jesus. Oke, saya lewati dulu. Ya. Oh ya. Gimana, Pak? Ya, shalom. Jangan tidur, Pak, kalau masuk sini. Ya, gimana? Sorry, ada tamu, Pak. Bu Sofi ada tamu. Saya live, ada tamu. Ada ambil produksi. Iya, Pak. Saya menyimak. Menyimak, Pak, tadi ya, Pak, ya, penangkapan dari Pak. Pak, baru masuk, saya baru mau menyimak ini, Bu. Baru masuk. Di grupnya. Ya, jadi kasus Pak Yusuf Manubulu ini tadi tanggal 7 itu sudah masuk pelaporannya yang mereka katakan mantan gubernur NTB ya tadi ya, atau NTT tadi. Ternyata dia dari ketua MUI Jawa Barat. Jadi MUI ada di belakang ini semua, sama seperti kasus Pak KC. Ya. Iya. Nah, saya ingat sekali bahwa dalam kasus pelaporan itu dulu pernah ada orang namanya Bobson, karena pelaporannya individu ya. Si Bobson ini melaporkan 4 nama. Edis TV, Pak Yusuf, Pak Saifuddin, satu lagi saya lupa tuh namanya siapa. Tapi karena nggak ada duitnya ya nggak bergerak Pak polisi. Ya. Kayaknya Pak Erben. Iya, enggak, bukan. Siapa gitu aku agak lupa. Ibu Deborah apa Pak Erben? Lupa Bu. Iya sih. Terus ternyata teman-teman nggak ditanggepin sama sekali. Ya, bahkan si Bobson ini mana ya videonya ya, coba ya, saya pernah lihat juga nih. Karena apa? Nggak ada duitnya teman-teman. Nggak ada duitnya. Ya, tapi dalam kasus Pak Yusuf Manubulu dia begitu luar biasa. Nah, ini lihat nih. Ya, jadi sebentar. Ini mungkin saya turunkan dulu dari StreamYard ya. Hah? Belum nampak. Iya. Belum. Tunggu. Nah, nih. Ini katanya yang mereka pikir sebagai saya, nih gambarnya ada lihat nggak nih? Si Sofi katanya di Zakir naik itu.
Oh iya, Ya. pernah saya baca itu. Lah ini namanya Bobson Samsir Simbolon. Katanya hadapi para oten penghujat. Saya tunggu kamu Bobson. Ya. Pengacara kere nggak punya duit. Ya, pengacara kere nggak punya duit. Ya, saya tantang kamu. Ya. Nah, ini lihat. Ya, ini si Bobson ini. Tapi nama Sofia tuh nggak masuk karena dia nggak tahu saya itu siapa. Ya, saya itu siapa dia nggak tahu. Yang dilaporkan tuh 4 waktu itu nih. Edis TV, terus mana ya pelapor? Ini nih, Saifuddin Ibrahim. Ya, dia bahkan didanai sama si Udin ini. Ya, yang katanya si Umi Dinin ya. Terus ternyata apa? Nggak ada pun satu pun nama masuk. Saya tunggu-tunggu surat dari Barreskrim. Ya. Nah, ini ya, Saifuddin Ibrahim, Edis TV, Pak Yusuf itu masuk namanya waktu itu, tapi saya nggak tahu satu lagi siapa ya. Ya, satu lagi itu siapa itu? Saya waktu itu lupa. Nah, ini mereka mencoba melaporkan itu tapi surat panggilan nggak ada ya dan sebagainya. Ya, ini katanya yang orang Kristen ya. Itu pernah teman-teman. Tapi kenapa Barreskrim tidak bergerak sama sekali? Karena nggak ada duitnya sih si Bobson. Ya, tapi begitu dari pihak MUI, ya yang kita lawan ini ada satu organisasi, duitnya banyak di situ si Kadrun ini. Ya, kalau nggak ada duit ya nggak jalan teman-teman. Ya. Iya, Nah, dari lama-lamain, dimanain lah. Iya, nggak bergerak sama sekali. Uang harian. Iya, betul. Nah, sebentar, saya mau kasih tunjuk surat ya. Sorry, saya mau kasih tunjuk file kayaknya. File atau slides ya. Upload Jadi, file. Gimana? Kalau di Indonesia jangan harap lah ya untuk bisa aman ataupun melapor mereka yang menghujat, tidak akan harap itu. Oh iya, nggak akan Pak, nggak akan ditanggapi. Iya. Ya, nggak akan ditanggapi. Jadi malah kita yang diputar balik, dituduh kita yang punya dosa. Waduh. Iya, ini coba saya mau, ya ini diskriminasi memang luar biasa ya. Bahkan Kemenak sendiri kan saya sudah pernah share menistakan agama. Ya ini coba saya share screen ya. Saya mau share screen dulu. Nah ini, Anda bisa lihat share screen saya? Surat perintah penangkapan? Lihat. Cuma kecil tulisannya. Lihat. Kecil ya, nih. Ya, jauh. Bisa kelihatan. Nih, untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tindak pidana kejahatan dunia maya, cybercrime, teman-teman. Hanya dalam negeri ya. Makanya Anda tidak bisa melakukan ini di Indonesia. Ya. Perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup. Lalu bagaimana dengan si Yahya Siwalonte itu? Yahya Walonte, Ahmad Kaing-Kaing, Donditan, kok kalian bisa bebas aja? Katanya nggak boleh menyebarkan berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Kok Anda bisa dengan bebas memualafkan katanya, oh ini mualaf dari Ambon, mualaf dari mana-mana lah kalian itu. Jadi mereka nggak bisa menjerat lagi dengan pasal ini, ya. Ya ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus, ya ini Jawa Barat ini teman-teman, ya. Ini lihat ini, surat penetapan tersangkanya itu tanggal 10 April teman-teman. Jadi pelaporan tanggal 7, dana saya nggak tahu ada berapa miliar dana yang dikeluarkan untuk menyogok polisi ini. Sehingga tanggal 10 April itu langsung keluar penetapan tersangka. Tanggal 9-nya langsung dijadikan tersangka, tanggal 10-nya keluar surat penangkapan ini. Cepat sekali. Ya, 7, 8, 9, berarti 4 hari teman-teman. Ya, penangkapan atas siapa? Atas Yusuf Manubulu. Ya, ini Anda lihat ini. Ya, dan membawanya ke kantor Unit 3 Subdit 5 Cyber. Ini yang nggak tahu nih. Oh, Polda Jabar ya. Ini belum yang di Jakarta yang dikasih makan tai ya. Ya, di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Bandung untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana sara dan berita bohong. Oh, melalui media sosial YouTube. Jadi kalau si Menakem Ali mengatakan sumur Laharo itu pindah menjadi sumur Zam-Zam itu nggak bohong. Kalau si bibir monyong itu mengatakan Yesus menikah, Yesus kawin, punya anak itu nggak bohong. Bukan berita bohong itu. Kalau Kementerian Departemen Agama mengganti Parakletos menjadi Periklitos, ya, dan mengatakan Yesus itu diserupakan, yang disalibkan adalah Yudas Iskariot, itu bukan berita bohong. Ya, silakan sama gugat. Halo. Halo. Ya, silakan. Suaramu nggak kelihatan, nggak kedengeran tadi. Loh, tadi nggak kedengeran? Tadi nggak kedengeran, aku ulangi. Ya kalau kita lihat alamatnya itu di Koja, Jakarta Utara.
Ini apa urusannya dengan Polda Jawa Barat? Ini seharusnya Polda Metro Jaya ini. Kenapa jadi Polda Jawa Barat? Nah, ya. Ketahuan ini permainan-permainan kalian. Pertama ini harusnya adalah urusan Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena wilayah yang terjadinya itu adalah di Jakarta Utara, alamat yang bersangkutan. Kalaupun ada perintah itu harusnya bukan dari Polisi Jawa Barat, tetap pada Polda Metro Jaya seharusnya. Ya. Nah, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Polda Jawa Barat masuk ke Jakarta, nangkep orang yang di Jakarta. Nah, ini dia. Ya. Sesuatu keanehan ini kalau buat saya ya, keanehan. Apalagi tanpa ada panggilan apa segala macam, udah lebih jelas aneh. Tambah ini lebih aneh lagi. Berarti ini menunjukkan ada satu apa namanya penipuan yang Bareskrim lakukan, ya. Dan dia dituduh katanya dengan sengaja berita bohong menerbitkan keonaran. Keonaran yang mana nih? Ya, jadi kalau kalian menutup gereja itu nggak keonaran, hah? Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi ketika hilang lagi suaramu. Hilang sama penggugat suaramu. Aduh, ini internet saya yang terganggu apa suaranya yang hilang ya? Udah balik. Udah. Iya. Bagus, Sofi, bagus. Iya, tadi internetmu hilang, silakan. Iya, pakai wifi soalnya. Ya, wifi-nya sebelah. Ya, jadi gini, kalau gua bilang sih, sesuatu yang sebenarnya melanggar hukum. Jadi Pak Mahfud MD ini harus menjilat ludahnya lagi kalau dia nggak bisa bertindak. Dia pernah mengatakan gini, orang yang menafsirkan kitab orang lain tanpa hak itu adalah penistaan agama. Ya. Oh, menafsirkan agama orang lain tanpa hak ya, itu penistaan ya? Itu penistaan. Itu seperti itulah. Dan seharusnya kayak begitu, berarti berlaku untuk Yonatan Nandar, ya. Jadi agama mereka menista. Termasuk mereka dapat, ya. Oh. Seharusnya seperti itu. Jadi Indonesia bukan negara hukum ya, ini Indonesia negara kadrun. Ya, Pak Kapolri. Indonesia negara kadrun ya, bukan negara hukum lagi, negara kadrun. Iya sih memang kalau ya, jadi Pak Kapolri saya sarankan untuk mualaf aja, Pak. Jangan Katolik lagi, Pak ya. Kapolri ya. Saya sarankan. Ya. Wah, ini jadi polisi Indonesianya sudah polisi mualaf ya ini ya. Iya, Pak Kapolrinya mualaf aja, Pak ya. Betul. Ini jangan-jangan aku sih bukan cuman Pak Kapolri yang sudah mualaf, saya rasa sih PGI juga udah mualaf nih. Selamat sore, Bu. Selamat sore ya, dengan siapa ini? Umat Katolik Fatih dan Bersuara Keadil. Oh iya, panjang kali Pak namanya. Ya, silakan Pak. Oke, saya mau ingin mengenai Pak Yusuf Manabulu. Saya waktu itu pertama kali melihat video beliau, saya sangat kagum dengan beliau. Beliau berani bersuara walaupun beliau Kristen dan beliau seorang pendeta. Jadi saya mengagumi itu. Lalu kedua, saya seorang beragama Katolik. Jadi saya sangat kasihan dengan beliau, dengan Pak Pendeta Yusuf Manabulu, karena ketika membicarakan kebenaran dan ketika Pak Yusuf Manabulu cuma membicarakan tentang Alkitab kita, maksudnya Alkitab Kristiani, dia tidak ada membahas tentang kitabnya Muslim, apalagi nabinya mereka. Jadi yang tadi yang mengenai surat dari kepolisian itu artinya gini, karena saya seorang hukum, jadi saya membicarakan bahwa itu ada permainan agama dan oleh yang kaum yang tidak suka dengan kami yang kaum Nasrani, termasuk saya akan menyinggung kepada semua mualaf-mualaf Muslim, yang terutama yang ustadz-ustadz Muslim, karena beliau itu juga ada beberapa yang menyinggung kami, termasuk Ustadz Kainama itu juga menyinggung bahwa romo-romo Katolik itu melakukan seksualitas kepada anak kecil yang di bawah umur, yang
termasuk di sekolah-sekolah Katolik. Itu sudah menjadi penghinaan bagi kami. Lalu yang kedua, pernah suatu saat gereja Katolik jadi diserang bagi kami karena dibawakan katanya romo-romonya LGBT. Padahal tidak pernah dalam hal itu, dalam soal itu. Karena kalau mungkin Ibu Sofiato melihat kenapa di Katolik kami yang menjadi imam adalah laki, karena ada dalam sama dengan Alkitab Kristen dan Katolik itu sama dengan hasilnya, bahwa yang boleh menjadi imam atau pastor itu adalah laki-laki. Jadi tolong kepada yang muslim, yang ustadz-ustadz muslim dan kepada mualaf-mualaf muslim, tolong hentikan semua ini. Kalau Anda mau berani menantang untuk membicarakan kitab suci, membicarakan bapak-bapak gereja, termasuk kami yang gereja Katolik dan termasuk yang Kristiani, itu hati-hati. Saya orang hukum dan saya orang hukum Katolik, hati-hati. Saya bisa melaporkan juga ke polisi karena saya punya hak sebagai warga negara. Itu aja. Terima kasih Bu Syafiatul. Terima kasih. Iya, tapi permasalahannya sekalipun sebenarnya sudah banyak yang melaporkan ya, dari Galarua juga sudah melaporkan yang saya dengar. Dan juga dari beberapa kemarin misalnya Yahya. Iya, kayak gini. Kenapa tidak kenapa kita tidak ditindaklanjuti, Pak? Ditindaklanjuti karena yaitu karena banyak karena Kapolri ini sekarang adalah Pak Listio. Pak Listio itu orang Katolik dan harusnya Pak Listio lihat sendiri kami yang minoritas di ini. Sementara yang lain juga tidak di ini. Karena apa? Banyak polisi-polisi yang termasuk anak punya Pak Listio itu ada yang muslim dan mereka mengundang ustadz-ustadz yang dalam kurung kadrun yang sudah pernah dihina itu dan pernah mereka membicarakan ini. Sekarang saya mau tanya kepada ulama-ulama di muslim, ini biar mereka dengar juga, kepada MUI, kepada Kementerian Agama yang di bidang Islam, apakah pernah kami di gereja membahas kitab kalian tentang nabi kalian? Tidak ada. Tolong hentikan. Kalau tidak ini dihentikan, Indonesia akan punah selamanya. Terima kasih. Iya betul. Jadi saya sendiri juga sudah pernah membuat satu video bahwa Kemenak RI itu menistakan, ya. Bahkan mereka berani loh menafsirkan Alkitab kita, Pak. Mereka mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Kemudian mereka mengambil penafsiran bahwa Parakletos, ya, di dalam Alkitab kita, Roh Kudus atau penghibur, pembela, itu mereka dan Kemenak RI ya ini ya, menggantinya menjadi Parakletos. Dan karena video itu, maka sekarang Quran kemenak.go.id tidak bisa diakses, Pak. Ya. Jadi jangan salah, Pak. Video-video kita termasuk Al-Hayat Indonesia itu sangat diperhatikan ya oleh channel-channel muslim. Sangat diperhatikan oleh Nahdlatul Ulama, oleh para ulama-ulama Indonesia. Ya, saya nggak tahu siapa saja di belakang itu yang nama-nama besar yang tidak bisa disebutkan. Ya, karena banyak sekali yang menonton video-video itu. Dan Al-Hayat Indonesia ya termasuk salah satu yang diperhitungkan, ditarget untuk di take down. Kenapa? Karena apa yang kita expose tentang Islam dan tentang siapa itu Muhammad, dampaknya begitu luar biasa. Ya, dan ini sudah saatnya Indonesia tahu siapa Nabi Cabul si Muhammad itu. Ya, nah sekarang kalau kita kembali ke penangkapan Pak Yusuf Mandubulu, kita lihat dulu ya. Saya share screen dulu surat penangkapannya tadi. Ini Anda lihat dia didakwakan justru atas undang-undang ITE katanya. Karena sekarang ini mungkin dia nggak bisa lagi ya atas undang-undang penistaan agama. Saya nggak tahu apakah undang-undang penistaan sudah dihapuskan seperti berita-berita yang beredar pada waktu itu. Undang-undang penistaan agama itu masih ada, Bu. Sebenarnya kena dijadikan satu dengan undang-undang ITE. Kalau saya sebagai orang hukum, karena gini, ini ada permainan di kelompok kaumnya mereka dan sengaja biar kan tadi si Pak Yusuf Mandubulu alamatnya di Jakarta ya. Ya, alamatnya Jakarta. Alamatnya Jakarta. Sebenarnya kalau dia harus alamat di Jakarta, harusnya beliau ditangkap oleh Polda Metro Jaya, bukan Jawa Barat. Jadi itu, nah kenapa saya seorang hukum, saya juga mengerti soal kayak gini, tentang surat-surat gini, karena saya ada temenan dengan waktu perkuliahan, saya juga S1 hukum dengan polisi, dan banyak mereka menceritakan, banyak orang yang salah memberikan rumah alamatnya di sini dan tempatnya di beda gitu. Jadi ya nanti
Jadi gitu. Oke, ini kalau kita lihat, iya Pak, pelaporannya Polda Jawa Barat, tetapi kita lihat ini, alamatnya adalah Jalan Lontar 1 Blok 1 nomor 30 ya, ini Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Jadi ini pelapornya adalah Haji Badrul Munir, ya, MUI Jawa Barat. Menurut Bapak ini sudah salah ini ya, sudah menyalahi salah alamat itu berarti. Itu sudah menyalahi undang-undang ya? Iya betul, menyalahi bisa aja di si polisi tersebut dicopot itu bisa itu dalam hal itu. Iya, ini tuduhannya pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Ya. Ini sebenarnya sudah menyalahi ini ya Pak ya, sudah menyalahi apa namanya? Aturan ya? Aturan, menyalahi aturan. Aturan itu salah, itu sudah salah karena kalau misalnya alamat kita dalam tempat tinggal dalam suatu wilayah atau daerah itu harusnya ditangkap di daerah atau di provinsi mana tempat kita tinggal, bukan di misalnya tempatnya di wilayah A misalnya di Jawa Barat tapi misalnya ditangkapnya di B di Aceh, itu salah besar karena udah menyalahi undang-undang kepolisian dan itu sudah meresiko pangkat untuk dicopot untuk bagi ini karena kita bisa melapor ke selain bukan ada bagian polisi militer untuk kepolisian juga ada, nanti kita bisa lapor bahwa udah menyalahi undang-undang dan apalagi sekarang ada udah ada lembaga perlindungan saksi dan korban dan itu banyak bisa untuk harus di ini sebenarnya untuk kalau kita menuju yang sekarang ada KUHP baru sebenarnya juga ada yang untuk bagi kami yang minoritas dan mayoritas itu sama aja harus diperbaiki lagi undang-undang tersebut yang saat ini yang udah berlaku. Jadi ya kita harus ini sebentar lagi tahun yang akan datang tahun politik dan 2024 makanya kita harus yang Kristen apalagi yang Katolik dan Kristen harus bisa untuk menyuarakan untuk soal ini terutama di legislatif yang akan datang kita akan bisa menyuarakan soal ini. Terima kasih untuk terutama rumah ibadah dan masih banyak lagi dan beberapa lagi itu aja. Terima kasih Bu Sofia. Oke, jadi penangkapannya sudah menyalahi aturan, kemudian tanpa surat panggilan pertama, surat panggilan kedua langsung ditangkap dengan 43 personel tim gabungan Polda Jabar. Nah ini kita lihat nama-namanya, Anda bisa lihat nama-namanya di layar saya? Ya tahu. Aryo Dwi Wibowo, ini pangkatnya komisaris polisi, Kasubdit 5 di Reskrimsus, ya. Riki Aris Setiawan, ini juga jabatannya komisaris polisi, Dede Sopandi, ya. Kemudian Enjang T. Suryadi, Jonar Pakpahan, sarjana hukum. Mereka sarjana hukum loh. Tapi kok menyalahi hukum ya. Asep Ahmad Imamuddin. Ya, ini nama-nama 43 personil. Saya akan ungkapkan satu persatu. Nursein Oktorino, Yuyun Yuhana, Henry Juanto Marpaung, Heri Kusnadi, Afrisal Septian Fauzi. Ya, ini dari yang pangkatnya tinggi sampai yang pangkatnya rendah nih ya. Kemudian Dio Ardi Kurnia, Suhandri Aristo Sitanggang, Adila Nur Muslimah, Ginanjar Pratama, Arista Fasya Gazani, Ahmad Krisna Handiansyah, Alvin Irfansyah, Raka Novriansyah, Jostra Jonathan, Muhammad Ilham Pratama, Brilian Yuda Pratama, ya Muhammad Ilham Pratama, Brilian Yuda Pratama, ya. Ini lihat nih Bribda pangkatnya. Ini dari yang mulai Bribtu, Brigpol, dari komisaris, Aibda, Bribka, Brigpol, gila nih kayak teroris ya. Gini. Kemudian gini Bu Sofi, di sana itu kan banyak kan gini di Jawa Barat itu kan kebanyakan muslimnya itu kan kebanyakan kalau saya lihat itu kebanyakan dari gabungan dari pecahannya HTI dan FPI. Jadi mereka bisa menguasai tempat daerah itu dan bisa sekali lagi ini menjatuhkan terutama pemerintah, terutama presiden yang saat ini bisa jadi kepolisian ini sudah disusupi oleh HTI dan FPI ya Pak? Betul. Jadi begini, saya bisa menjelaskan kenapa beliau bisa ini karena soalnya organisasi mereka HTI dan FPI itu sudah dibubarkan oleh pemerintah pusat oleh bagian pihak istana yaitu kepresidenan. Waktu itu mereka demo
di zaman pada saat mungkin Bu Sofia tahu Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu terjadi pada saat waktu beliau menggunakan dalam pemilu Al-Qaeda itu yang di surat Al-Qaeda itu terjadi dan waktu itu demo besar-besaran di Jakarta. Surat Al-Maidah. Iya Al-Maidah, sorry. Lalu yang kedua, karena ini dalam pemilu politik tahun ini dan tahun depan akan sudah terjadi, suasana ini memanas di 2023 dan sebentar lagi 2024 sudah tahun politik, dan makanya ini kenapa terjadi karena di Jawa Barat adalah kekuasaannya FPI dan HTI. Jadi Islam yang selama ini yang mereka yang menggonggong terus itu terjadi karena banyak terjadi untuk menghilangkan kaum, mereka takut dengan kaum kami Nasrani. Itu yang terjadi yang saat itu. Nah, makanya kenapa banyak ya bukan cuma gereja Kristen di Jawa Barat, tapi gereja Katolik juga di Jawa Barat itu juga tidak ada dapat rumah pendirian ibadah karena izinnya juga disusupi oleh kaum Muslim yang itu dari HTI dan FPI itu sudah. Terima kasih. Jadi kenapa susah sekali mendirikan gereja-gereja terutama di daerah Jawa Barat? Karena memang mereka sendiri sudah daerah kekuasaannya mereka ya ini ya. Ya, HTI dan FPI di Jawa Barat ini. Ya, jadi makanya jadi jangan heran kalau soal kayak gini saya tahu karena saya orang hukum dan saya juga pernah belajar undang-undang dan juga pernah dosen saya juga menjelaskan tentang itu dan jadi banyak saya harus mempelajari yang saya waktu itu pernah di kuliah itu keluar juga dalam soal-soal kayak gini. Terima kasih ini dan apalagi pernah saya pernah dalam skripsi saya membuat soal bagaimana rumah ibadah itu punya hak milik seperti itu dan saya punya waktu itu tentang skripsi itu di rumah ibadah itu di dekat dengan gereja Katolik itu dekat dengan Auri. Jadi ya, dan saat itu ada surat perjanjiannya dan saat itu tanahnya ya masih tanah empang, masih kolam jadi dan akhirnya mereka dapat izin juga dari Auri. Waktu itu Aurinya Katolik kalau nggak salah jadi sini jadi masih bisa dapat ini. Dan kenapa yang ini ini karena ya kalau Kristen mungkin ada izin dari mungkin beda-beda gembala ya mungkin agak susah jadi ya itu yang repotnya di situ. Terima kasih. Oke, saya kembali bacakan ya. Ini ada 43 nama-nama ya. Tadi sampai ke mana tadi? Brilian Yuda Pratama, ya Revi Adityansah, Muji Syukur, Arya Amrih Wicaksono, Riki Ahmad Kuswandi, Jonathan Manurung, Hendral Veno. Sebentar Pak, sebentar. Sofia, saya langsung ini ya, saya langsung turun saya langsung keluar. Ya, boleh silakan. Ya. Ikut Mas. Ya. Thank you ya Pak ya, sudah bergabung. Kemudian Syahroni, ini Anda lihat ini. Ada Kasubdit 1 Ditreskrimum. Wah, ini kayaknya semua terlibat ini sama penggugat. Satu jajaran kepolisian nih. Syahroni, Kompol, Komisaris Polisi. Abdul Aziz, Ibtu. Beni Firmansyah, Ibtu. Muhammad Topa, Aibtu. Rio Andi. Dari yang paling tinggi tapi yang paling rendah nih. Muhammad Topa, Aibtu. Rio Andi, Aibda. Tatang Herna, Aibda. Dadan Supriyatna, Bribka. Gila nih, seru nih ya. Budi Hartono, Bribka. Dani Purwanto, Bribka. Rasidi, Bribpol. Wah, ini Pak Yusuf Manumulu harus bangga ya. Dari mulai komisaris besar polisi sampai yang paling rendah nih. Isa Eliza, Bribtu. Gama Gumilar, Bribtu. Jemi Satria Nugraha, Bribda. Teguh Dwi Saputra, Bribda. Ya, dan Adi Riyandi Pratama, Bribda. Nah, ini adalah ke-43 nama-nama ya yang langsung datang menggerebek Pak Yusuf Manubulu, teman-teman. Langsung tuh datang tanpa surat panggilan dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa memang betul kalau dikatakan kepolisian sudah disusupi kadrun kira-kira 3%, itu bukanlah omong kosong. Ya, Anda di Indonesia harus waspada dan hati-hati terhadap paham khilafah ini, teman-teman. Ya, karena mereka ini sekarang sudah mentargetkan untuk luar biasa untuk memualafkan terutama kantong-kantong Kristen dengan berbagai cara. Mereka mau menjadikan Indonesia ini negara Islam khilafah. Nah, Anda kalau negara Islam khilafah, artinya Anda akan dipaksa pakai jilbab, pakai kerudung, ya, barang siapa mengganti agamanya akan dibunuh, ya. Maka syariat Islam itu akan diterapkan. Ya, ini kalau dijadikan negara khilafah. Ya. Nah,
I love Jesus ini device not connected ya. Oke, ada Pak Arnold di sini. Silakan Pak Arnold sebelum saya membagikan salah satu hadis. Ada yang mau disampaikan? Ya. Shalom. Suara jelas, Bu. Agak sedikit putus-putus ya, tapi masih bisa didengar. Coba dicoba dulu, Pak. Iya. Shalom sampai buat. Agak putus-putus ya, Pak ya. Iya, soalnya aku pernah masuk di roomnya siapa tuh. Ini Mas Budi juga memang sinyalnya kurang bagus. Soalnya itu kan dia posisikan di Amerika, jadi memang agak susah sih. Tapi di Indonesia bagus gitu. Saya dengernya kok putus-putus ya, Pak. Sama juga dengernya putus-putus nggak? Sama kayak nge-rap. Kayak nge-rap. Dengernya putus-putus. Kenapa ya, Bapak? Apa kurang tinggi kali sinyalnya? Mungkin cari ini dulu, Pak. Ini suaranya agak jelek nih juga. Yang di live chat juga nggak bisa dengar suara Bapak nih. Putus-putus, Pak. Ya udah aku turun aja, Bu. Soalnya kalau nggak jelas itu kurang bagus kalau kita bicaranya. Iya, kurang bagus sih, Pak. Soalnya kalau kita bicara kalau soalnya kurang jelas. Iya, cari sinyal dulu ya, Pak ya. Putus-putus, Pak, nggak kurang jelas, nggak bisa dengar. Ya, nanti masuk lagi nggak apa-apa. Oke. Oke. Iya, yuk. Pakai iPhone, Pak. Jangan pakai HP Cina, susah. Iya, Pak, I love Jesus. Iya, keluar dulu ya. Pak, I love Jesus, device-nya not connected. Iya, silakan ini Pak atau Bu Seni? Ibu. Oke, ya silakan Bu. Ada yang mau disampaikan? Baru masuk, nanti aja. Oke, ya. Saya mau sharekan ini ya. Dari sunnah.com. Ini bisa apa namanya? Lihat. Nah, ini ya. Ini hadis, teman-teman. Ini hadis ya. Bahwa barang siapa yang murtad itu menurut Muhammad itu harus dibunuh. Ini lihat ini. Ini Sunan An-Nasai, judulnya The Book of Fighting, The Prohibition of Bloodshed. Ya, katanya dilarang menumpahkan darah. Ya, dilarang menumpahkan darah kalau kita bayar jizyah. Ibn Abbas berkata, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam berkata, whoever changes his religion, kill him. Barang siapa mengganti agamanya, bunuh dia. Jadi makanya tadi atas kesaksian Aman Suherman, ya, yang kesaksian dia murtad dari Islam dan sebagainya, itu darahnya halal untuk dibunuh, teman-teman. Di dalam pandangan Islam ini Anda harus hati-hati. Anda harus tahu seperti apa ajaran Islam itu. Ini grade-nya sahih, ada di Sunan An-Nasai 4059 buku 37 hadis 94. Ya, bahasa Inggrisnya volume 5 buku 37 hadis 404. Bukan cuma satu, teman-teman. Ini banyak sekali. Ya. Hadis ini dinarasikan oleh Ibn Abbas. Barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah dia. Bunuhlah dia. Wow, luar biasa ya. Jadi heran ya. Nih, whoever changes his religion, execute him. Ya. Ini semua nih, Sunan Ibnu Majah. Ya, 2535. Kemudian ini dari mana nih? Sunan An-Nasai lagi. Dinarasikan diriwayatkan oleh Anas. Ali came to some people of Azud. Ali datang kepada beberapa orang di Azud who worship idols and burn them. Ya, yang menyembah patung-patung dan membakar mereka nih. Ali datang langsung dibakar, teman-teman. Jadi orang-orang kafir itu langsung dibunuh dan dibakar. Kemudian Ibn Abbas berkata, but the messenger of Allah said, whoever changes his religion, kill him. Barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah dia. Nah, kalau gitu mengganti agama dari pagan ke Islam, dibunuh nggak tuh? Nah, ini ada lagi Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Ikrimah. Sam Sanadika, orang-orang ateis, berbrot to Ali, orang-orang yang nggak percaya, dibawa kepada Ali, and he burned them, dan Ali membakar mereka, teman-teman. Jadi orang ateis malah dibakar sama si Ali ini. The news of this event reached Ibn Abbas. Berita mengenai hal ini sampai kepada Ibn Abbas. Kemudian Ibn Abbas berkata, if I had been in his place, kalau saya juga ada di posisinya Ali, I would not have burned them. Saya tidak akan membakar mereka. Sebagaimana Allah apostle, sebagaimana utusan Allah melarangnya. Dan berkata, do not punish anybody with Allah's punishment. Janganlah menghukum siapapun dengan hukuman Allah. Maksudnya dengan api. I would have killed them. According to the statement of Allah apostle. Aku akan membunuh mereka menurut pernyataan daripada utusan Allah. Ya, according to the statement of Allah messenger, whoever change his Islamic religion, then kill him. Barang siapa mengganti agamanya selain Islam, bunuhlah dia. Ini Sahih Al-Bukhari 6922, buku 88 hadits 5. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana menurut teman-teman ajaran Islam ini? Sini. Hadis. Hah? Hadis. Sadis. Jadi agama ini dipaksakan ya, teman-teman ya. Bahkan kalau kita melihat ya pernyataan dari beberapa ini. Nih, bisa lihat nih pernyataan daripada syekhnya sendiri nih. Whoever change his religion,
kill him. Kita lihat pernyataannya. Apakah ini dilakukan oleh orang-orang mereka, teman-teman? Kita lihat dulu misalnya ini ya. Saya remove dulu. Coba kita lihat. Nah, ini nih. Nih, coba kita lihat pernyataan Muhammad Hijab nih ya. So there's a hadith which Prophet Muhammad, which is recorded in Sahih Bukhari. Yes. Ya, ini ada yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang told that tanya. whoever changes his religion should be executed. So is this in this context? Hadith says man baddala din. Ya, jadi si wanita ini tanya, ada hadis di Sahih Al-Bukhari yang gridnya sahih, barang siapa mengganti agama selain Islam, bunuhlah dia. Ya, lalu apa kata Muhammad Hijab di sini? You know, whoever changes their religion, then kill them. Now, if you take this hadith to mean whoever changes their religion, then kill them, then what about the Christians who become Muslims? Should we kill those? Like, so if someone becomes a Muslim. Dia malah bilang begini, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang menjadi Muslim? Apakah kita harus membunuhnya loh? Di dalam Kristen memang ada, barang siapa yang keluar dari agama Kristen, bunuhlah dia. Ada nggak ajaran itu? Tidak ada. Bahkan Yesus sendiri, ketika orang-orang itu tidak menerima dia, katakan apa? Kebaskanlah debu di kakimu sebagai pertanda mereka tidak menerima kabar baik atau Injil itu. Ya. Dan ini banyak sekali loh, teman-teman, kalau kita lihat, ya. Nah, ini ada teman-teman sahih di dalam ajaran mereka, itu adalah ajaran yang sahih, teman-teman. Nah, ini bahkan ada salah satu ya, dikatakan di dalam Quran katanya tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan, tapi tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, tetapi siapa yang mengganti agamanya dikatakan bunuhlah dia. Bahkan Pak Dhani sendiri waktu berdialog dengan saya, kalau Anda mengikuti debat-debat Sofia Al-Hayat ya, kalau anak saya sendiri berganti agamanya, dia bisa loh membunuh anaknya, teman-teman. Dia mau bunuh anaknya. Ya. Nah, ini. Jadi yang mereka lakukan pertama adalah menawarkan, jadi mereka harus menawarkan perdamaian dulu, teman-teman. Ya, menawarkan perdamaian dulu. Kemudian kalau itu orang Kristen atau orang Yahudi, mereka akan membayar jizyah. Ya, mereka akan menawarkan untuk membayar jizyah dulu. Jizyah itu semacam pajak yang melindungi orang-orang tersebut supaya mereka nggak langsung dibunuh. Uang keamanan. Iya, uang keamanan. Jadi dipalak kita. Kita dipalak dulu. Siapa lagi pakai nama gua nih? Siapa penggugat dua nih? Siapa nih? Nah, nggak tahu nih sang penggugat dua siapa ini? Kayaknya gua tahu siapa nih. Siapa nih sang penggugat dua nih? Bom nih guys sih. Hah? Pak Bom nih. Lanjut tuh, saya lagi malaria, lagi sakit. Oh, Bapak malaria. Kita malah rindu di sini. Oh Lanjut, iya, pantesan Pak Bom nggak live ya. Ini ya beberapa hari ini. Oh iya. Iyalah di sini Pak. Papua begitu, Bu. Kalau di Iya, Papua terlalu capek, ya sakitnya begitu. Demam. Iya. Iya, malah rindu tropi kangen ya. Di sini soalnya iklimnya kalau kecapean ya itu salah satunya penyakitnya itu. Iya Pak, makanya Alamnya. iya jangan terlalu dur gitu ya. Jadi 8 jam, 6 jam ya terlalu capek juga. Saya lupa minum vitamin, Bu. 1 minggu udah lupa. Waduh, itu siapa tuh yang mau kirimin Pak Bom vitamin ini? Ya, jangan sampai habis kelupaan vitamin saya nih. jadi. Biasanya Sabtu Gugat yang kasih, tapi habis. Oh, gitu ya. Ini mengingatkan lagi ya. Oke. Ya. Bom istirahat, Lanjut, saya monitor. Pak, pesan istirahat jangan lupa. Lanjut, Bu. Ya. Saya senang dengar. Lagi buka-buka sejarah kah? Enggak, ini lagi ngebahas Pak Yusuf Manubulu ini loh Pak. Respon bagaimana dengan Pak Yusuf Manubulu yang ditangkap tanpa surat pemanggilan pertama, kedua, ketiga, tiba-tiba ada 43 polisi ya langsung datang gitu aja. Ya, dan ternyata kita lihat memang penangkapannya ini salah alamat tadi karena alamatnya di Jakarta Utara di Koja, tapi yang menangkap polisi Jawa Barat. Nah, ini aturannya sudah salah. Ya, sudah salah. Tadi ada seorang ahli hukum ya dari pihak Katolik yang masuk ke sini dan mengatakan oh ini penangkapannya salah kaprah. Nah, bagaimana tanggapan Pak Bom nih mengenai target daripada Muslim apologet Kristen ini ditarget untuk dibungkam? Menurut Pak Bom kenapa nih Pak fenomenanya? Sebenarnya begini, Bu. Kan di kita juga kan banyak orang yang hebat-hebat ya. Tapi entah kenapa, ya mungkin ada dukungan juga, tapi sebenarnya itu harus berbicara lah.
entah kenapa tidak ada yang berani pasang badan ya. Kan Kita PG-nya udah sebenarnya, mualaf, Pak. nah itu dia masalahnya itu. Iya. Saya juga bingung. Kita ini semua jadi target sebenarnya sih. Makanya kita harus berhati-hati. Karena teman-teman kita juga sesama iman juga kayaknya kukunya sudah dipotong kayaknya. Bukan aku tapi ya. Saya no komen, Bu. Cuma kita tinggal menunggu kapan aja kita ini. Jangan dong, masa menunggu giliran. Iya, yang pasti adalah begini ya. Kita jangan bodoh, teman-teman. Ya, kita jangan bodoh. Artinya kita melakukan apologetika itu ada dua, defensif dan ofensif. Yang teman-teman di Indonesia lakukan yang defensif saja. Jadi Anda kalau bisa menjawab saja dari Alkitab, menjelaskan mereka dan bertanya tentang Quran mereka, boleh, biar mereka jelaskan. Lalu kita nggak boleh. Oh, jadi kita nggak boleh bertanya nih ya. Jadi mereka boleh mengaduk-aduk Alkitab. Ya, jadi kalau Ibu menjawab pertanyaan mereka dengan Alkitab, berarti Ibu sudah menyebarkan berita bohong sama mereka. Itu kena lagi. Jadi menjawab dari Alkitab menyebarkan berita bohong. Tapi kalau mereka mengaduk-aduk Alkitab, kita menafsirkan sembarangan bisa? Ya, kita harus laporin dia menyebarkan berita bohong juga. Tapi pasti nggak ditanggepin. Kan tujuannya gitu. Makanya intinya kan di situ undang-undang itu. Maju kena, mundur kena kita. Benar itu. Percuma kita laporkan. Kemarin saya udah bicara sama Pendeta Moriwali. Pendeta Moriwali bilang sampai sekarang dia belum dihubungi, sudah 5 bulan. Pendeta Moriwali juga kan itu sia-sia aja itu. Iya, jadi Pendeta Moriwali, Galarua dan sebagainya sudah melaporkan sebenarnya apologet Muslim yang kurang ajar ya, bukti-bukti bahwa Ahmad Kainama aja tuh udah berbohong dan sebagainya. Tapi nggak ada tanggapan karena nggak ada duit. Nah, MUI itu ada di belakang ini semua, teman-teman. Anda ingat kasus Pak MKC itu mereka keluarkan hampir 3 miliar, ya. Dan sekitar 2 bulan ya sebelum Pak GP ya itu kita sudah mendapatkan bocoran nama-nama ya siapa saja yang ditarget oleh mereka dari intelijen Bareskrim ya. Karena itu kita harus ngerti dengan baik teman-teman strategi dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ya. Nah, kita lihat dulu Pak Bom dan Sang Penggugat juga teman-teman ya, Bu Seni. Sekarang ini sekitar 2 hari terakhir ini ya, Hatun Tash dan Adam Sikr teman-teman kita yang berapologet ya, terutama Adam Sikr yang dari Pakistan, cuman dia sekarang nggak di Pakistan, jadi dia sama saya bisa bebas bicara apa saja ya. Itu di Pakistan ini terjadi pergolakan yang luar biasa. Kalau teman-teman ingat sekitar tahun 2019, zaman-zamannya Christian Prince, itu videonya Christian Prince itu sampai di-ban di Pakistan, teman-teman. Ya nggak boleh. Kenapa? Anda perlu tahu dampak daripada apologet yang kita lakukan itu luar biasa. Bahkan mungkin Pak Bom dan Sang Penggugat ingat ketika saya berdebat dengan Ustadz NU, Waifi Naja, ya, kemudian saya melakukan surat terbuka dan protes bahwa Kemenak telah menafsirkan Alkitab kita dengan sembarangan. Dampaknya apa? Sekarang ini Quran.kemenak.go.id nggak bisa diakses. Benar. Ya, jadi MUI itu mendengarkan kita. Mereka itu mentarget bagaimana caranya. Oh, ini kapan ini kita mau ciduk, ya? Kapan ini kita mau copot? Bahkan kalau tadi saya memperlihatkan surat penangkapan siapa saja 43 yang menangkap. Itu kalau Pak Bom melihat itu dari atas dari kompol komisaris besar polisi sampai ke bawah-bawahnya tuh Pak. 43 orang itu. Wah, luar biasa kayak teroris ya Pak Bom ya. Jadi penangkapan Pak Yusuf Manubulu ini. Nah, ini teman-teman yang ada di Indonesia, Anda harus mempunyai strategi yang luar biasa. Anda harus mempunyai strategi yang baik, ya. Anda tidak bisa mengikuti jejak kita sebagai apologet yang ofensif karena Anda masih berada di Indonesia. Ya. Dan apalagi Anda harus melindungi identitas Anda. Ya. Anda harus sangat berhati-hati. Karena itu ketika saya mulai masuk ke dalam dunia apologet, saya tidak sembarangan dan saya tidak percaya pada semua orang. Itu Anda harus benar-benar menjaga your identity. Ya, kenapa? Karena mereka mentargetkan Anda, mereka mentargetkan siapa identitas Anda, mereka mau membungkam Anda, sebab apa yang kita lakukan itu mempunyai dampak, teman-teman. Nah, 2 bulan sebelum Pak GP ya, kasusnya Pak GP, kita sudah mendapatkan bocoran data dari intelijen Bareskrim, ya, nama-nama siapa saja yang ditarget, ya. Kemudian mengapa apologet Kristen ditarget? Karena data pemurtatan yang masuk, ya, ke MUI itu cukup besar, sehingga MUI kerjasama dengan polisi Kadrun, ya, untuk bagaimana caranya mereka bisa membungkam apologet Kristen ini, teman-teman. Dan ini Anda harus mengerti betul. Tetapi apapun yang mereka lakukan, kita patahkan di dalam nama Yesus, ya, strategi mereka, ya, apapun yang mereka lakukan. Jadi kita sudah mendapatkan visi, dan kita juga sudah mendapatkan mimpi. Mereka melakukannya melalui penyusupan, teman-teman. Saya kasih tahu strategi mereka. Pertama penyusupan, dan Tuhan memberikan ini lewat mimpi apa yang mereka lakukan. Ya, mereka melakukan penyusupan. Yang kedua, mereka melakukan teror, yaitu mereka melakukan menakut-nakuti. Ya, makanya ketika orang ini, ya, saya nggak bisa sebutkan namanya, menceritakan mimpinya kepada saya, ini ada strategi yang mereka lakukan karena saya sudah mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan saya bilang itu tepat banget. Kemudian ketika saya cerita kok nyambung gitu, ya, saya ceritakan tentang hal ini,
nyambung. Padahal dia tidak terlalu ngerti tentang dunia apologet, dia nggak ngerti apa-apa teman-teman. Tapi dia mendapatkan mimpi dari Tuhan dan dia mengatakannya kepada saya. Ya, jadi Indonesia, ya, apologet ini satu kegerakan baru. Kalau dulu mungkin orang-orang bergerak dengan KKR kesembuhan ya dan sebagainya, ya, yang membutuhkan biaya besar, kumpul-kumpul dan sebagainya. Tetapi ternyata pada masa-masa Covid ini apologet mulai berkembang. Dan saya melihat ya, saya memantau terus dari sejak tahun 2019 ketika saya mulai terjun ke dunia apologet dan dunia debat interfaith ini. Ternyata begitu banyak apologet muda bermunculan, Pak. Dan kapasitas mereka luar biasa. Mereka bisa bahasa Arab, mereka tahu Quran, mereka tahu hadis. Ya mulai muncul nih orang-orang yang tadinya terpendam gitu ya. Karunia-karunia terpendam. Mereka ternyata tahu banyak loh tentang Islam, tentang ini. Yang saya baru tahu ketika saya mendengarkan Christian Prince, kemudian saya mempelajari sendiri. Ya, saya mulai tertarik untuk belajar sebenarnya apa sih Islam? Apa sih ajarannya? Saya nggak pernah baca Quran, kemudian saya baca lagi, saya lihat ini ajaran apa sih Quran ini? Ya, kemudian saya mulai mengetahui banyak hal, termasuk akhir-akhir ini kita dengan sang penggugat mengupas dari mana asal usul Islam dan Quran. Benar ya, sang penggugat ya? Dan itu menarik sekali teman-teman. Ya, Anda ikuti terus pengajarannya di channel Al Hayat Indonesia dan juga untuk Islamologi di channel Al Hayat Murtadin Center. Ya, gimana Pak? Yang saya mau tanya sama Ibu Sophie, sampai sekarang saya masih bingung Bu ya. Mereka punya kitab itu kan sudah ditafsir dan sudah translate, dan orang-orang semua kan orang-orang hebat di Kemenak ya. Al-Quran sudah diterjemahkan. Tapi yang saya herannya ini, yang sudah ditranslate dan ditafsir, mereka menafsir lagi. Ini yang saya bingung Bu. Saya pusing untuk mereka ini. Maksudnya gini ya, apakah mereka tidak percaya dengan translate-nya itu atau bagaimana Bu? Dari Kemenak. Iya, memang Pak. Mereka mencoba menutupi hal itu. Kalau Anda lihat misalnya dialog saya dengan Pak Dhani kemarin, surat At-Talaq ayat 4 itu sudah jelas-jelas mentalak atau menceraikan ya anak yang belum mendapatkan menstruasi karena usia mereka masih muda. Dan bahkan kita mempunyai fatwa menikahi bayi itu disarankan minimal 3 bulan, Pak. Ya, dan itu ada, itu dari ulama mereka sendiri. Tetapi ketika kita berdialog dengan muslim, mereka menutupi hal ini karena mereka malu. Bayangin pernikahan dengan anak kecil, Pak, bayi 3 bulan. Ya, dan di dalam seluruh tafsir ya, sama gue. Di dalam seluruh tafsir itu kan menikahi anak yang masih young, menikahi anak masih kecil, betul? Oh, betul. Ya, mengapa mereka malu, teman-teman? Karena di dalam dunia internet ini, tadinya saya juga nggak tahu loh, Pak. Dan itu yang mengatakan ada ulama-ulama mereka sendiri boleh menikahi bayi berusia minimal 3 bulan. Tapi belum boleh berhubungan seksual, tetapi boleh melakukan namanya mufakatat. Jadi boleh dipeluk, dicium, segala macam seksual kecuali melakukan penetrasi karena dia masih sangat bayi. Bayangin hal itu ada di dalam fatwa mereka berdasarkan surat 65 ayat 4, yaitu kalau kamu menceraikan anak yang masih kecil karena dia belum mendapatkan menstruasi, masa idahnya adalah 3 bulan. Itu semua tafsir mengatakan hal yang sama, Pak. Tetapi mereka menyangkal hari ini. Jadi mereka itu kalau mau jujur, teman-teman, sudah murtad. Ngerti ya? Kalau kita melihat Quran, ya nanti kita akan terus-menerus membedah hal ini. Ya, kita akan melakukan siaran yang rutin. Ya, karena sekarang saya masih agak sibuk, Pak. Ya, nanti mungkin beberapa bulan lagi kita akan melakukan siaran yang rutin. Ya, baik di channel Al Hayat Apologet maupun di channel Al Hayat Murtadin Center. Itu kita akan bedah satu persatu. Dan ini materi yang sang penggugat sampaikan yang diambil dari J. Smith dan teman-teman, itu materi yang luar biasa karena itu merupakan data ilmiah, itu sejarah, Pak. Ya, itu data yang ilmiah. Ya, kita tidak menyampaikan seperti mereka data-data hoax. Ya, dan kita ketika membedah dongeng-dongeng di dalam Islam ini, mereka malu padahal secara internal mereka membicarakan hal ini, Pak. Ketika saya di TikTok, ya saya tanya kepada muslim tentang surah 65 ayat 4, yaitu boleh menikahi anak yang belum menstruasi karena usia mereka masih muda. Orang muslim nggak ada yang tahu loh, Pak. Mereka bilang itu hoax, itu bohong. Jadi mereka itu sekalipun, dulu saya pikir ya teman-teman saya yang belajar ngaji, ya saya dari kecil itu sudah banyak teman-teman saya belajar ngaji. Saya waktu kecil bisa, Pak, karena ngikuti mereka, sering denger. Ya teman-teman saya kalau ngaji gitu. Saya pikir mereka tuh ngerti artinya, ternyata enggak nih. Sama kayak ketika kita menyanyikan lagu India nih, Pak. Saya bisa menyanyikan lagu India, tapi saya nggak ngerti artinya. Kan ingat waktu itu di channelnya Pak Bom, ada muslim yang mengatakan, Bu Sophie belajar Islam berapa tahun? Saya bilang 4 tahun. Dia bilang, saya 40 tahun, Bu Sophie. Kemudian saya katakan, saya cuma tanya satu ayat aja, ayat ini. Lalu ketika dia baca bahasa Indonesianya, saya bilang, jelaskan ayat ini. Dia bilang, saya baru tahu selama 40 tahun ada ayat ini di dalam Quran. Pak Bom ingat nggak? Bayangin, 40 tahun dia menjadi... Iya, 40 tahun menjadi muslim. Ketika saya tanya satu ayat ini, dia bilang, ini saya baru baca. Loh, kamu 40 tahun ngapain aja? Gue bilang. Jadi selama ini mereka hanya mengerti merecite bahasa Arab. Ya mereka kan selalu mengatakan, orang Kristen nggak bisa bahasa aslinya, betul? Kalian tuh nggak bisa ini. Loh, kita nggak usah lihat bahasa Tuhan kamu tuh. Emangnya Tuhan kamu tuh berbahasa Arab? Saya tanya. Munim Siri aja mengatakan bahasa Arab dari bahasa Nabatean. Dia nggak sama gugat. Iya, betul. Kalian tuh nggak tahu sejarah, teman-teman. Bahkan ketika saya berdebat waktu itu di channelnya Pak Yusuf Manubulu ya, waktu saya masih aktif dengan Pak MKC di channelnya Pak Yusuf Manubulu,
Ada satu muslim yang mengatakan Quran tidak berubah titik komanya selafaz-lafaznya. Quran ini sama sejak diturunkan dari zaman Muhammad. Saya cuma tanya satu, pada zaman Muhammad ada berapa jumlah huruf Arab? Tanyaan saya cuma satu loh Pak. Dia nggak ngerti. Jadi mereka itu tidak tahu sejarah, mereka tidak tahu manuskrip. Tapi mereka mencoba meyakininya dengan ide-ide sendiri. Kan mereka Pak Bomom ingat waktu kita dengan Rabbi Brian. Iya kan? Pernah nggak Abraham ini dibakar dalam api? Hah? Ya kan? Pernah nggak Musa ini punya guru namanya Nabi Khidir seperti yang ada di dalam Quran? Quran menyatakan Musa ini berguru sama seseorang namanya Prophet Green ya, Nabi Hijau, Nabi Khidir. Bayangin teman-teman. Dan itu ada di dalam Quran, mereka hafalkan, kan goblok banget tuh. Saya bertahu, Ibu kemarin pertanyaan saya bertahu, Musa punya guru nama siapa? Khidir. Khidir, Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir ini nggak mati-mati Pak. Khidir itu siapa sih? Nabi Khidir itu artinya Nabi yang hijau. Kenapa namanya adalah Nabi Hijau? Karena dia hidup kekal. Dia sampai sekarang pun mereka percaya si Nabi Khidir ini masih hidup. Karena dia itu menemukan yang namanya mata air kehidupan, namanya Al-Hayat. Jadi ketika Nabi Khidir ini menemukan mata air kehidupan Al-Hayat, itu dia nggak mati-mati, Pak. Jadi dia tuh hidup dari mulai zaman nggak tahu keturunan Adam yang keberapa sampai pada zamannya Musa itu nggak mati-mati sampai sekarang nggak mati-mati. Ya waktu itu kan pernah kita bahas juga sama Pak Lidar siapa itu Khidir di dalam ajaran Islam. Ya nggak sama gugat. Waduh. Itu ajaran mereka, Pak. Jadi Musa ini sama Yosua ngikuti seekor ikan. Ya, ekor ikan ini melintas ke lautan, mereka ngikuti sampai akhirnya ketemulah si Nabi Khidir. Lalu si Musa ini berguru sama Nabi Khidir. Jadi si Allah itu di dalam Quran mengatakan ada orang yang lebih punya pengetahuan tentang Taurat dibandingkan Musa. Siapa? Namanya si Khidir. Lalu Allah bilang kamu berguru sama dia. Itu ada Pak di dalam cerita mereka. Ya. Jadi ini aduh saya nggak bisa memahami. Dan itu mereka nggak ngerti loh Pak, karena kebanyakan mereka nggak pernah tahu artinya daripada Quran yang asli. Mereka nggak pernah tahu terjemahannya. Kalau mereka tahu terjemahannya udah pada murtad Pak. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun nggak pernah diberikan terjemahan Quran. Betul ya teman-teman ya? Betul. Iya. Kemarin aku iseng kan nyari di toko buku cari Quran yang ada terjemahannya di supermarket apa ya waktu itu sama ponakan. Nggak ada yang ada terjemahannya, huruf Arab doang. Iya, huruf Arab. Iya, huruf Arab. Iya, jadi mereka belajar ngaji itu ternyata diajari nama gurunya, bacanya pinter Pak. Oh, mereka kan selalu mengatakan, oh Sofi itu nggak bisa, tajwidnya kurang panjang, nadanya kurang pendek, ya kan? Tapi mereka yang penting yaitu makna, ya malah nggak dipelajari teman-teman. Nah ini kita lihat nih, ada satu berita terbaru dari Adam Seeker dan Hatun Tash. Anda tahu mengapa Pak Yusuf Manubulu dan para apologet Kristen itu ditarget untuk dibungkam? Ini di Pakistan ini terjadi pergolakan yang luar biasa nih Pak Bomom dan sama Gugat. Jadi syekh daripada Muslim ini menangis Pak di TV nasional. Ini rekamannya, saya tunjukkan sebentar lagi. Syekhnya itu menangis karena terjadi banyak pemurtatan akibat nonton YouTube. Akibat nonton YouTube terjadi perbandingan agama, ya mereka mencari sini. Makanya saya mengatakan, ya ketika di Pakistan kita lihat ya, nanti kita akan bahas. Oh, iya. Kenapa? Karena Adam Seeker ini adalah salah satu daripada yang menonton Christian Prince, ya jadi hasil daripada apa yang Christian Prince lakukan. Dan menghasilkan ternyata dari Adam Seeker, kalau Anda tonton sekarang, channelnya tadinya nggak terlalu besar ya, sekarang udah 77.000 subscribernya. Yang nonton sekali dia live itu ribuan, 1.000 lebih, 1.500 lebih. Dan melalui internet ini teman-teman, karena dia tidak di Pakistan, dia bisa dengan bebas, ya, menghasilkan pemurtatan yang luar biasa. Dan orang-orang yang murtad ini kembali menjadi apologet sehingga membongkar tentang Islam. Ngerti ya? Jadi ini menjadi satu bola salju yang tadinya cuma Christian Prince, akhirnya Christian Prince menghasilkan Adam Seeker. Adam Seeker saya lihat sudah mempunyai beberapa teman yang sama-sama murtad dari Islam, dan mereka mempunyai channel-channel YouTube sendiri yang membongkar sekarang, Pak Bom. Seperti apa Islam itu? Karena mereka sudah mulai tahu hadis, mereka mulai bongkar ini semua. Ya. Nah, Anda jangan salah, orang-orang Pakistan sendiri mereka tidak tahu bahasa Arab. Nah, ini terjadi juga di Turki, yaitu Hatun Tash. Hatun Tash ini orang Turki, ya. Sekarang dia tinggal di Inggris, ya. Dia sendiri tidak tahu bahasa Arab, teman-teman. Jadi kalau Anda lihat orang Turki, Anda ke Turki, mereka sendiri tuh nggak ngerti loh, teman-teman. Rukun Islam, rukun iman. Turki itu negara bebas, sekalipun mereka mengaku mereka negara Islam. Ya, mereka nggak ngerti apa-apa. Saya punya teman orang Turki, saya tanya tentang Quran, nggak ngerti, teman-teman. Ya, itulah sebabnya mereka berusaha membungkam. Jadi coba kita lihat dulu ya, nih. Kita lihat dulu nih apa kata syekhnya. FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है. Oke, saya terjemahkan ya. Bukan hanya 2.000 sampai 3.000 orang yang murtad dari Islam. Menurut pelaporan Bareskrim Pakistan, orang yang murtad itu adalah 400.000. Gila, ini nggak tahu, ini kasih tahun. Dan 120 orang ditangkap karena mereka murtad dari Islam. Tadi saya sudah menunjukkan hadis yang sahih bahwa barang siapa mengganti agamanya itu halal darahnya untuk dibunuh di dalam Islam, teman-teman.
ya. Jadi Anda harus tahu mengapa mereka tidak secara terus terang untuk tampil muka dan sebagainya. Anda tahu ancaman-ancaman yang dilakukan kepada Rob Christian, kepada Christian Prince, kepada saya, kepada Adam Seeker. Kemudian yang terakhir kepada Apostate Prophet. Apostate Prophet itu masih agnostik ya. Dia belum masuk Kristen. Dia membongkar Islam, dia orang Turki. Kalau Anda lihat channelnya Apostate Prophet cukup besar, ratusan ribu ya. Bersama dengan David Wood. Dia mendapatkan surat ancaman-ancaman yang luar biasa, teman-teman. Bayangin ini 400.000 orang murtad dari Islam. Ini yang membuat Syekh ini ketakutan dan gentar, teman-teman. Kita lanjutkan ya. 11 orang dari 120 orang yang ditangkap karena murtad itu dihukum mati, teman-teman. Wow. Tapi Syekh ini mengatakan apa lagi yang bisa kita lakukan? What door of justice should we knock on? Pintu keadilan mana lagi yang bisa kita ketuk, katanya. Tuh, dia mengatakan apakah kita harus membakar kelas-kelas nih di negara ini. Kita punya profesor ateis katanya yang mendidik anak-anakmu katanya. Jadi mereka lebih baik keluar dari Islam. Nanti kita lihat ya teman-teman, di Saudi Arabia berapa yang sudah murtad dari Islam. Dan api pemurtatan ini, the fire of apostasy, ini sudah mencapai rumah-rumah, teman. Dari rumah ke rumah mereka sudah mulai murtad. Wow. Bahkan ulama Islam, seorang ulama Islam dikatakan tertangkap karena blaspheming. Blaspheming itu apa? Penghujatan, teman-teman. Ini ulama Islam loh. Saya sangat kaget untuk melihat laporan yang saya terima hari ini. Ya, this is all happening in this country. Semua ini terjadi pemurtadan besar-besaran di Pakistan. Wow, luar biasa, teman-teman. Luar biasa pemurtadan. Luar biasa ya, kita bersorak-sorai untuk pemurtadan dari agama Islam ini. Haleluya, haleluya. Dikatakan, orang tua, ini adalah tanggung jawabmu untuk mengawasi anak-anakmu. Dan sebagai Mufti Abu Muhammad, ya ini namanya Mufti Abu Muhammad, saya menyarankan ya, anak-anak need to install this application. Ini harus menginstal aplikasi ini di dalam HP atau HP, iPad, apapun ya, di alat-alat anak-anaknya nih, alat-alat elektronik anak-anaknya katanya gitu ya. Katanya ada organisasi yang berkonspirasi untuk menghancurkan negara kita. Bayangin teman-teman, aku berkata kepadamu ya, Mr. Faisal Qureshi, mereka menuliskan hal-hal tentang alat kelamin Muhammad, teman-teman. Lato-latonya Muhammad, teman-teman. Wow, luar biasa ya. Jadi saya pikir nggak ada tanggapan, saya pikir udah pada tidur nih. Mereka menulis tentang lato-latonya Muhammad, teman. Jadi mereka membuka apa saja yang dilakukan oleh si lato-lato Muhammad ini. Karena mulai terbuka, benar nggak teman-teman? Kita bisa membaca sirah-sirah Nabawiyah, bagaimana Muhammad menyetubui budaknya Maria Koptik, ya kan? Ini yang terjadi di Pakistan sama dengan terjadi di Indonesia. Kita lihat lagi ya, apa kata Syekh ini. Wah, dia mengatakan la ilaha illallah, Muhammad utusannya Allah. Ya Fatimah juga utusannya Allah. Tapi mereka menuliskan tentang alat kelaminnya Muhammad katanya. Jadi apa yang terjadi kehidupan seksnya Muhammad gitu loh, maksudnya teman-teman diumbar. Ya, oh God katanya, oh Allah katanya, why did not we die before seeing this day? Kenapa kita nggak mati aja sebelum melihat hari ini? Wah, yang kita perlu kagumi dari, dan ini saya selalu kagum sama saudara Muslim. Kenapa teman-teman? Mereka itu begitu berapi-api untuk Tuhannya, betul? Iya enggak? Betul. Coba betul. orang Kristen, Yesus digambar, bener nggak? Coba orang Kristen tuh di negara-negara Eropa di mana Yesus digambar, Yesus dihina, kita santai-santai aja tuh, nggak ada reaksi. Betul. Namanya kadal gurun. Iya, tapi semua tuh iya yang di layar. Iya, tapi yang perlu kita pahami begini, Pak. Mereka itu begitu cintanya, bahkan begitu cintanya pada Muhammad, mereka tuh mau mati buat Muhammad. Ngerti nggak maksud saya? Nah, itu yang perlu, tapi tanpa pengertian benar. Mereka benar-benar giat untuk agamanya, tapi tanpa pengertian yang benar. Inilah yang membuat orang-orang muslim itu terhilang. Kita lanjutkan dulu ya. Ini nanti nangis ya, Anda lihat nih ya. Syekhnya nangis di TV nasional gara-gara banyak orang murtad. Tuh, mereka menyatakan mereka tidak akan merayakan hari untuk menghormati Nabi, yaitu tanggal 7 April di Pakistan.
Mr. Faisal Qureshi, kita memerlukan ulama-ulama kita untuk membimbing kita. Waduh, sampai Mr. Faisalnya sampai apa nih, nutup muka ya, malu kali ya. Ini orang ngapain dari teriak-teriak katanya, saking semangatnya ya. Jadi kata, orang-orang tua, demi Ka'bah yang suci dan Quran, bangkitlah ya dan mainkanlah peranmu. Jadi kalau Anda lihat ini, teman-teman, ini channelnya Adam Seeker yang berbahasa Inggris itu baru subscribernya 28.000, tetapi channel Adam Seeker yang berbahasa Urdu di Pakistan itu sekarang sudah mencapai 77.000 loh. Jadi Anda bayangin ya betapa efektifnya penginjilan yang kita lakukan, dialog-dialog dan diskusi-diskusi ya untuk membongkar ajaran Islam yang kita lakukan lewat media sosial itu sangat-sangat luar biasa. Nah, mereka kalau kita lihat channel-channel muslim, mereka tidak bisa mengajarkan Islam, mengajarkan agamanya. Mereka hanya mendiskreditkan Alkitab dan juga mendiskreditkan kita. Ya, Sofiatul beginilah, Sofiatul janda Salome lah, itu yang selalu mereka tebar-tebarkan. Padahal mereka nggak kenal saya siapa, keluarga saya mereka nggak tahu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sudah tidak bisa lagi membantah data-data yang saya sampaikan. Ya apa enggak, teman-teman? Tuh, kehabisan akal. Nggak bisa lagi kamu bantah, karena data-data itu dari Quran. Bahkan ada beberapa orang yang di channel saya memberikan komentar ini, Bu Sofiatul ini cuma bisa copy paste, cuma bisa membacakan doang. Loh, memang betul. Data-data itu saya ambil dari Quran Muslim, saya kasih tuh. Ini saya ambil dari mana? Nanti kalau dari website Nahdlatul Ulama ini dari websitenya NU. Kalau dari buku saya kasih bukunya mana? Saya memang membacakan data-data dari bukumu sendiri. Gitu loh, teman-teman. Ngerti ya? Harusnya dibalasnya lagi dong, dibantah dong pakai dengan ya, sama bisa, hal yang sama. Itu bukunya dia, gimana mau bantah? Kan nggak bisa orang buku dia. Iya, yang nulis ulamanya dia. Iya, mereka hanya bilang Bu Sofi hanya bisa membaca katanya. Loh, memang saya hanya membacakan data-datamu, jadi mereka nggak bisa bantah, Bu, data-data saya. Bahkan ada satu orang ya yang mengatakan, Bu Sofi, itu waktu itu pernah saya pajang itu, dia punya komentar. Saya dulu sangat marah ya sama data-data yang Ibu bacakan, tetapi karena saya ini dia tuh katanya ini loh, apa namanya, tour guide bahasa Arab, jadi dia bisa bahasa Arab gini. Kemudian saya cek data-data yang Ibu sampaikan, saya malu Bu, karena data-data yang Ibu sampaikan itu memang benar ada di dalam kitab-kitabnya. Ya. Tapi Bu jarang yang pintar kayak gitu tanya Bu. Iya, makanya. Nah, kita lanjutkan dulu ya, kita lanjutkan dulu nih, Syekh Pakistannya nangis. Saya bohong. Iya, nangis-nangis darah nih ya. Selamatkan anak-anakmu, negaramu dan Islam. Saya tidak bermaksud untuk melodrama, jadi seperti drama Korea di sini ya. Ya, through this TV channel ya, termasuk YouTube ya, TV channel YouTube ya. We need to send a message that will not tolerate. Kita tidak mentoleransi penghujatan katanya. Dan setiap orang harus memainkan perannya di sini. Jadi mereka mencoba. Lalu apa yang mereka lakukan bukan dibantah dengan data, teman-teman. Jadi ketika orang-orang yang murtad, termasuk Adam Seeker, salah satu yang murtad dari Islam, ya, memberikan data-data, mereka bukan membantahnya dengan data. Apa yang mereka lakukan? Ditangkap dan dihukum mati, teman-teman. Iya, sadis. 12 orang tuh tadi yang udah mati ya. Iya, 11 orang yang mati, 120 orang ditangkap, 400.000 orang murtad setiap tahunnya. Kita lihat lagi ya. ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता और हर एक इस बात में अपना किरदार अदा करे। मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर ये जो है वो इस वक्त पैगाम दे ताकि कौम तक एक पैगाम पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस जिस मुल्क में महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं है किबला। Nih lihat nih, Syekhnya nangis, teman-teman. किसी जगह पे तौहीन नहीं सुनी। Cup. हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा Cup. Jadi ketika dibukakan, teman-teman, seperti apa kehidupan seksual Muhammad, lato-latonya dan sebagainya, Syekhnya nangis, teman-teman. Kita ini orang-orang yang nggak beruntung katanya. Kita melihat penghujatan seperti ini. Aku nggak couldn't imagine our enemies will sing this low. Aku nggak mengatakan bahwa aku tidak bisa membayangkan bahwa musuh-musuh kita itu akan mendalami dengan sampai ke bawah ya, mendalami dengan begitu dalam gitu ya. Maksudnya membuka menenggelamkan ya, betul. Menenggelamkan kita sampai sedalam ini. Iya, gitu. Dia tidak menyangka bahwa YouTube apologet Kristen itu bisa menenggelamkan Islam dari YouTuber. Jadi Anda sekarang tahu ya luar biasanya pengaruh yang dilakukan oleh apologet Kristen ini. Oke, sebelum kita akan tutup. Ada lagi yang mau disampaikan sama Gugat? Ya, gini. Yang sebenarnya itu saya kasihan sama yang itu, Syekh itu. Pertama ya, dibilang itu penghujatan, tapi datanya dari mereka sendiri, kan dari buku mereka. Ya toh? Diambil selalu dari buku mereka. Betul. Jadi ketika kita mengatakan Muhammad menikahi anak umur 6 tahun, kemudian terdapat pedofilia di dalam surah 654, yaitu boleh menalak anak-anak kecil yang belum menstruasi, itu ada. Bahkan kita membacakan fatwa menikahi anak minimal bayi 3 bulan,
Yang kita bacakan tuh fatwanya mereka loh. Kok mereka nangis gitu loh, saya bingung jadinya. Sebenarnya bukan 3 bulan, Bu. Kenapa keluar fatwa 3 bulan? Kenapa? Karena sebelumnya itu nggak ada fatwanya. Jadi nggak ada umurnya. Umur 1 hari pun boleh. Iya betul, umur 1 hari pun boleh kalau ayahnya setuju. Bahkan Muhammad berkata, lebih baik anak perempuan itu mendapatkan haid atau menstruasi di rumah suaminya. Jadi sebelum haid itu dinikahi. Itu sudah kita buka ya sama Ugat waktu itu ya. Udah itu. Itu sudah kita bahas berkali-kali juga sama dengan Ki Ahmad juga ya. Nah itu yang kita bacakan itu fatwa ulamanya sendiri, data dari Qur'annya sendiri. Tapi mereka marah-marah teman-teman kita ketika kita dibuka. Nah ini lucu sekali ya. Nah bahkan itu nalarnya gimana ya nalarnya? Bukannya iya. terima kasih dikasih tahu kebenaran, tapi kok malah marah gitu loh. Mereka nggak mau orang lain tahu kebenaran. Kalau orang yang nggak mau orang lain tahu kebenaran, kayaknya hanya satu pribadi ya, iblis. Karena dia nggak mau ada teman-temannya nanti yang nemenin jadi neraka itu berkurang gitu loh. Itu sih menurut aku. Iya, tapi kalau kita lihat yang lebih parah adalah data pemurtadnya di apa? Saudi Arabia, teman-teman. Jadi Saudi Arabia ini orang-orang Iran dan Saudi Arabia ya. Ini mulai murtad ya teman-teman. Terutama di Saudi Arabia itu mereka mulai membuang kitab-kitabnya ya. Nih kita lihat nih, apakah orang Timur Tengah mulai kehilangan agamanya? Ya ini Iran. Ya Iran ini termasuk di Amerika. Gereja Iran itu termasuk perkembangan yang paling besar teman-teman. Kekristenan di kalangan Iran, orang-orang Iran itu termasuk pertumbuhan gereja yang paling pesat di kalangan orang-orang Iran. Ya. Dan 47%, bayangin ini, dari hasil penelitian, 47% dilaporkan beralih dari beragama ke non-agama. Mereka lebih baik ateis katanya daripada masuk jadi agama Islam. 47% orang Iran loh, bayangin. Wow, luar biasa. Udah pinter tuh berarti tuh. Nah ini, lihat nih, dari sensus hasil pertumbuhan Iran ini kan kita kenal sebagai Syiah ya. Dari 78% peserta yang disensus, itu mereka masih percaya Tuhan. Tapi mereka hanya 32% yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Muslim Syiah. Bayangin, sekarang berarti di atas kertas, Iran ini agama negara Islam, betul? Tetapi ternyata total nih 90 dari yang disensus 99,5% Syiah Iran, hanya 32% yang ngakui mereka tuh masih Muslim Syiah. Yang lainnya mereka cuma percaya Tuhan gitu aja. Luar biasa ya. Dan sekitar 22% mereka tidak percaya agama manapun. Jadi mereka keluar dari Islam sebenarnya. Luar biasa bukan angka-angka ini? Nah, ya ini luar biasa. Ya. Belum lagi Kuwait, ya belum lagi Sudan. Ya. Jadi Timur Tengah ini ya. Saya pikir kalau mereka ini tidak dapat ancaman dibunuh, kayaknya udah murtad Pak, udah murtad habis. Sudah murtad banyak, Bu. Udah habis. Udah murtad banyak. Karena mereka takut, Pak. Bayangin di Indonesia aja. Iya kan? Nah, ini karena tadi ada hadis ini loh, Pak. Barang siapa meninggalkan agama Islam, dia layak dibunuh. Kalau tidak ada ancaman, ada kebebasan seperti kita, Kristen berpindah agama. Kita lihat Islam tinggal berapa? Betul. Di Arab udah habis. Iya, di Arab udah habis. Ya, ini siapa ini? Quran ini dibuang di selokan ya. Ya, kalau Anda lihat nih ya, orang-orang Saudi ya. Nah, ini kita lihat nih, ratusan ribu Quran dibuang di selokan nih di Saudi Arab, Saudi. Dibuangnya di got lagi, teman-teman. Iya, benar. Di Indonesia penistaan kesucian Al-Quran. Nih, gambar terbuangnya sejumlah naskah Al-Quran dan buku-buku agama di tempat sampah. Di gedung milik cabang Kementerian Wakaf Arab Saudi di Tabuk. Wow. Jadi mereka banyak membuang Al-Quran dan buku-buku Islam di tempat sampah di Tabuk, teman-teman. Di depan Kementerian Arab Saudi nih. Wow. Nih, jadi harian elektronik Al-We'am ini Quran elektronik ya, melaporkan salah seorang warga Arab Saudi baru-baru ini mempublikasikan sejumlah gambar yang menunjukkan banyak sekali naskah Al-Quran dan buku-buku agama dan meja khusus baca Al-Quran dibuang di tengah-tengah tempat sampah gedung milik cabang Kementerian Wakaf dan Bimbingan Arab Saudi di kota Tabuk. Wow. Channel Parabola MBC juga baru-baru ini menayangkan sebuah laporan yang mengabarkan penistaan kembali terhadap kesucian Al-Quran di salah satu tempat kota Taif yang terletak di barat Saudi dan mengumumkan banyak sekali ditemukan naskah Al-Quran di tempat saluran limbah dibuang ke got.
di salah satu tempat kota Taif yang terletak di barat Arab Saudi. Makanya saya udah bilang ya, jangan baca kitab sapi betina, kitab lebah, kitab laba-laba, kitab semut, kitab gajah, kitab demi kuda berlari terengah-engah. Baca itu Alkitab, teman-teman, yang merupakan Alkitab Al-Muqaddas. Masa baca kok kitab yang ditulis sama semut, lebah, sapi betina, laba-laba. Buang deh ke selokan jadinya. Jin Ya. lagi jin. Surat jin. Jangan baca surat jin. Ya. Nih, sementara penistaan terhadap kesucian Al-Quran di Saudi bukanlah hal yang baru. Dan sebelumnya juga sejumlah naskah Al-Quran telah dikeluarkan dari saluran limbah kawasan Karawi yang terletak di dekat Masjid Ibnu Surur kota Taif. Ini malah dibuangnya dekat masjid, teman-teman. Walah. Nah, nih kita lihat nih ya. Wah. Inilah dibuang ya di dekat masjid nih. Waduh. Banyak sekali ya ini Quran, buku-buku muslim dibuang di selokan, teman-teman. Gak guna katanya. Demo A lot di sini. of copies of the Holy Quran have been recently found and discarded in the street drainage system in one of the district of Taif, Saudi Arabia, report said. According to Tunisian daily Al Jarida, a 13-year-old boy found the Wah, copies ini banyak and sekali discovered Qurannya from the dibuang. police. Footage of the copies of the Quran found in street drains was broadcast on NBC satellite network, sparking anger among viewers. This is not the first Qurannya time dibuangin destruction teman-teman di of the tempat Quran happens in di Saudi selokan. Arabia. In 2013, Quran copies were found in the sewage system in Taif. Later that year, insulting the holy book by prison officials in Al-Har province led to protests in different parts of the country. In 2014, a Saudi citizen found torn copies Buku of the suci Islam di Islamic tong holy sampah book lagi. in garbage Waduh. cans again in the city of Taif. When the Muslims say a cat cannot walk over Ada the demo Quran, nggak itu? and then we check online and we find that the Iya, ininya Christian Prince. Iya, pasti mereka yang tidak terima juga menyebabkan demo, tapi tidak bisa kita pungkiri ya, pemurtatan itu luar biasa. Apalagi sekarang Kalau di sana bukan nggak boleh ya demo di Arab. iya, tapi sekarang Saudi Arabia makin sekuler ya, teman-teman ya. Betul. Ada pesta gay, kemudian wanita-wanita Betul. boleh nggak harus dipaksakan berhijab lagi. Mereka banyak potong rambut yang pendek dan sebagainya. Jadi kita lihat saja nanti bergulir kemana ini arahnya apologetika lewat internet ini. Oke, sebelum kita tutup, ada kata terakhir dari sang penggugat Pak Bom dan Bu Seni, silakan. Ya, gini aja. Selama kamu masih percaya sperma keluar dari tulang belakang dan tulang dada, kamu jangan berdebat. Ya, cukup mikir otakmu terbuat dari apa. Kalau lu percaya ada sperma dari situ, lato-lato lu dibuang. Ya. Iya, kalau mau tanya sama gitu ya, selama kalian tuh percaya air mani keluar dari tulang sulbi, tulang belakang laki-laki dan tulang dada wanita, susah. Ya, susah deh, apalagi percaya bumi datar ya. Percaya kepada bumi datar. Aduh, repot sekali teman-teman. Oke, Bu Seni ada kata-kata terakhir? Iya, marilah kita menggunakan nalar kita. Karena kita kan diberi Tuhan itu anugerah ya untuk bisa membedakan yang baik, yang benar, yang dongeng, yang palsu, yang antara kenyataan, antara yang namanya menghina, antara yang ini pelecehan, yang ini. Itu kayaknya gampang sekali gitu loh dipakai gitu loh. Jangan karena kita atas nama sesuatu yang misalnya agama, sedangkan Tuhan sendiri nggak pernah menurunkan agama. Kristenan dan Yahudi itu bukan Tuhan yang turunkan, hanya manusia menamakan itu golongan ini Yahudi, ini Kristen gitu loh. Tuhan itu memberikan keselamatan. Mari gunakan nalar kita yang Tuhan kasih, hikmat kita untuk menilai masa-masa akhir ini. Tuhan kasih kita kesempatan internet demikian luas untuk mengetahui kebenaran, dicek gitu loh, jangan langsung percaya, dicek gitu loh. Tapi juga jangan langsung menolak gitu. Nanti kalau itu benar kalian rugi gitu. Ini kesempatan terbaik untuk mencari kebenaran, itu aja sih. Oke, Pak Bom silakan. Wake up from a dream, wake up from a dream. Bangun dari mimpi ya. Udah mulai bisa bahasa Inggris nih Pak Bom. Sebenarnya Bu Sofi saya ngerti, cuma saya takut. Iya, ngerti. Tapi kalau ngomong kadang-kadang kan agak susah ya kita ya. Iya, takut. Saya masih latah. Takut itu salah. Ngerti sih kalau orang ngomong, ngerti. Cuma itulah, takut salah. Gantap saya kalau bahasa Inggris. Ada pesan untuk para apologet Kristen Pak Bom? Ya, yang pertama untuk mereka kadrun, bangunlah dari mimpimu. Yang mengatakan bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu, tapi tidak ada penjelasan yang mengatakan jaminan buat Anda. Saya pun begitu, meskipun saya agama Kristen, kalau tidak ada jaminan dan tidak ada hubungan kita dengan Tuhan, percuma. Kalau kita mengimani sesuatu, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam diri kita, sia-sia. Nah, untuk saudara-saudaraku yang Kristen, maju terus, banyak belajar,
Dan hati-hati belajar dari apologet Kristen, melihat kalau di luar daripada Trinitas, jangan. Karena banyak apologet Kristen sudah jatuh ke dalam bidat, ya, yang mereka mengaku bahwa Yahweh sendiri adalah, Yesus Kristus adalah Yahweh. Nah, itu saya punya ajaran untuk anak-anak Tuhan, titipan saya, hati-hati jangan sampai Anda menjadi bidat seperti Malikil dan yang lain, karena mereka udah mempelintir-pelintir ayat Alkitab sudah terlalu banyak, ya. Itu aja, Bu Sofi. Oke, iya, pesan saya yang terakhir untuk teman-teman, teruslah berapologetika. Yang Anda bisa lakukan sebagai pemirsa, kalau Anda nggak bisa melakukan seperti yang kami lakukan, para apologet apa? Sebarkan video kami, dan Anda bisa download video-video daripada Al-Hayat semuanya, kita tidak akan copy strike, ya. Ada download video-video pengajaran kita, dan Anda perlihatkan itu ke Muslim sebagai bahan tanya jawab, sebagai bahan diskusi. Ya, contoh video-video saya membahas Islam dalam 5 menit. Itu sudah saya kasih referensinya, Anda bisa catat. Kemudian Anda bisa jadikan ini, Anda tanya kepada saudaramu yang Muslim. Benar nggak? Ya, misalnya surah 65 ayat 4. Ya, benar nggak ini menikahi anak kecil? Ya, Anda tunjukkan tafsirnya, Anda tinggal screenshot aja di situ. Sudah saya kasih, ya, screenshot aja tafsirnya dan sebagainya. Anda pertanyakan itu. Mereka mungkin akan menyangkal dan sebagainya, tapi tetapi itu akan masuk ke dalam pikiran mereka, teman-teman. Ngerti ya? Itu akan masuk ke dalam pikiran mereka dan menjadi bahan perenungan mereka. Dan kita nggak tahu kapan Roh Kudus bekerja. Ketika mereka mulai dijamah oleh Roh Kudus, mereka akan mulai insaf, ya, bahwa ajaran yang mereka ikuti selama ini itu tidak sehat. Ya, jadi Anda mendapatkan pengajaran-pengajaran ini, Anda nggak harus berdebat seperti kami, teman-teman, atau Anda tidak harus berapologetik seperti kami. Tapi kalau Anda punya teman-teman Muslim, Anda punya saudara Muslim, apa yang harus Anda lakukan? Download video-video Al-Hayat, kemudian Anda jadikan itu bahan diskusi. Benar nggak ini ada di dalam Quranmu? Benar nggak ini ada di dalam hadismu? Dan dari situ, dari pertanyaan itu, teman-teman, membuat mereka berpikir. Kenapa? Karena orang Muslim itu dilarang bertanya dan dilarang berpikir. Mereka selama ini oleh ustadznya itu dilarang bertanya, dilarang berpikir, teman-teman. Nggak boleh gunain otaknya, ya. Jadi kalau kita mengatakan bumi ada di atas punggung ikan paus, bumi itu datar, itu ada di dalam Qur'annya sendiri. Anda tinggal menanyakan itu kepada Muslim, ya. Kalau saya mengatakan Isa, si baby Isa ini mendapatkan kitab pada waktu masih bayi berusia 40 hari, itu ada. Anda tinggal download aja videonya. Itu sudah ada referensi-referensinya. Dan Anda tunjukkan ini kepada teman-teman Anda yang Muslim. Benar nggak ini ada di dalam bukumu? Ya, saya bahkan memberikan link kitab-kitab Islam yang Anda bisa download secara gratis. Tapi ada salah satu websitenya yang sekarang di-ban, ya. Tapi ada website lain di mana Anda bisa mendownload hadis, Anda bisa mendownload kitab-kitab, Anda bisa mendownload kitab-kitab tafsir secara free, secara gratis. Itu kita berikan linknya, ya. Anda bisa lakukan itu, teman-teman. Ya, dan terus ikuti pengajaran-pengajaran di Al-Hayat Indonesia, di channel Sang Penggugat, juga di channel Solata BM2, ya, tempatnya Pak Bom. Dan Anda ikuti aja di situ diskusi dan perdebatannya. Anda ajak saudara-saudara Anda yang masih Muslim, teman-teman Anda yang masih Muslim, untuk mengikuti perdebatan kami. Dan jangan cuma bisa di komen, suruh mereka masuk. Benar ya Pak Bomom ya? Suruh mereka masuk gitu loh. Supaya kita bisa tanya tentang Quran mereka. Dan kita akan lihat apakah mereka mengetahui dengan baik isi Quran mereka, atau mereka cuma Islam-Islam KTP, teman-teman, yang nggak tahu apa-apa tentang Qurannya. Ya, terus beritakan Injil. Kita tidak tahu kapan Roh Kudus itu bekerja. Ingat ya, bahwa orang itu bertobat, teman-teman, bukan karena penginjilan kita, bukan karena hikmatnya banyaknya kata-kata kita, tetapi karena jamahan kuasa Roh Kudus sendiri yang membuat mereka bertobat. Kita cuma menabur aja. Kita menabur pertanyaan, entah suatu saat kapan, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, ketika mereka teringat hal itu, mereka akan mulai sadar bahwa ajaran Islam yang mereka ikuti selama ini adalah ajaran yang sangat keliru, ajaran negeri dongeng. Ya. Terus kita doakan bagi bangsa Indonesia dan shalom, sampai ketemu lagi teman-teman. Mungkin besok ya Sang Penggugat kita akan bicara mengenai Hajar Aswad. Nanti sekiranya habis ini. Habis ini. Aduh. Putus-putus suaranya. Langsung. Masih ngantuk nih. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, nanti jamnya. Kita akan membahas Hajar Aswad yang pernah dijadikan dudukan toilet ya, dicuri selama 23 tahun. Tapi ini belum sempat ya teman-teman ya. Tapi nanti kita akan coba atur waktunya lagi ya, karena ini saya harus ada persiapan sedikit. Nanti kita akan bahas hal itu. Oke, sampai ketemu lagi. Shalom dan sampai jumpa. Shalom. Penonton setia Al-Murid, terima kasih sudah setia mengikuti dari awal. Meskipun banyak tantangan umat Kristen di Indonesia, apologetika adalah hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Kegerakan ini menjadi sebuah kesempatan untuk membukakan banyak hal yang selama ini tidak diketahui banyak orang. Dukung perkembangan channel Al-Murid untuk menyatakan kebenaran, membongkar dongeng penuh kebohongan. Berikan like, berikan juga tanggapan atau komentar Anda. Ingat juga untuk share video ini kepada banyak orang. Tonton juga video Al-Murid lainnya. Salam Murid Kristus.